Izin kami akan merekam sesi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang tertinggal misalnya Bapak Ibu, atau misalnya sempat kemana dulu gitu misalnya ya, Bapak Ibu nanti bisa akan mendapatkan, rekamannya, akan tersedia juga di YouTube-nya Ludinara. Selama sesi Bapak Ibu, silakan senyamannya, kalau misalnya butuh kopi, butuh teh, mau sambil makan malam, buat yang belum makan malam silakan Bapak Ibu, termasuk, senyamannya mau menyalakan kamera ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, mau ikut ngobrol bareng, bersama saya sebagai moderator hari ini saya Augie, ataupun bersama dengan narasumber kita, teman ngobrol kita malam ini Mas Rio, yang juga adalah seorang game designer, itu sangat diperbolehkan. Karena tema hari ini Bapak Ibu adalah, play to learn, serunya belajar bahasa Inggris lewat game. Jadi, eee kita akan membahas, mengulik kira-kira bagaimana ya kita bisa menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang seru, lewat game, atau biasanya kita mengenalnya adalah, game based learning ya Bapak Ibu. Nah, selama 1,5 jam kurang lebih ke depan sampai jam 8.45 insyaallah, tidak molor, Bapak Ibu, tapi kalau misalnya ternyata harus mundur, nanti izin saya mungkin akan minta mungkin 10 atau 15 menit kalau misalnya, sesinya sedang seru-serunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga selama 1,5 jam, saya sebagai moderator juga akan, secara berkala men-share, daftar hadir di chat. Jadi Bapak Ibu silakan nanti secara berkala juga bisa melihat chat-nya untuk tahu nanti apakah, sudah ada link, eee daftar hadir karena penting sekali Bapak Ibu, daftar hadirnya diisi karena kami akan memberikan sertifikat, atas, untuk mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di Ngobrol Game hari ini. Nah, jadi dipastikan nanti saat mengisi daftar hadir, itu sudah tepat terutama nama beserta gelar, juga alamat email maupun kontaknya. Karena kami akan mengirim, sertifikat melalui WhatsApp, tapi kalau melalui email, tapi kalau misalnya nanti ada masalah, kami izin akan mengontak Bapak Ibu melalui WhatsApp. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, sambil juga kita menunggu teman-teman yang masih akan hadir di, sesi ngobrol game, malam ini, saya izin mengajak Bapak Ibu semua, juga rekan-rekan yang Ludinara yang hadir malam ini untuk berdoa sejenak, untuk kita semua bisa mendapatkan hal baik, manfaat yang banyak dari sesi ngobrol game kali ini. Berdoa, saya persilakan. Amin. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti programnya Ludinara. Ini kelasnya Ludinara, Ludinara apa ya sebenarnya ya? Saya izin, berbagi sedikit cerita tentang Ludinara, Bapak Ibu. Ludinara ini adalah sebuah yayasan nonprofit, basisnya di Bandung. Kami dengan teman-teman yang ada di Ludinara membantu guru dan orang tua mengimplementasikan, program game based learning dan gamifikasi secara mudah dan sederhana untuk membantu Bapak Ibu semua menghadirkan proses belajar yang menyenangkan dan juga bermakna. Buat yang belum follow Instagram Ludinara, monggo silakan sambil di-follow di @ludinara karena kami biasanya di Instagram share info program, info kelas, kemudian hasil-hasil program game based learning kami yang sudah kami jalankan. Kami juga share praktik baik dari guru-guru yang ikut program kami. Siapa tahu nih Bapak Ibu, eee terinspirasi nih dari ide-ide hasil gamenya yang, dari guru-guru peserta program kami. Jadi, silakan di-follow. Untuk Bapak Ibu yang sebelumnya, karena ini adalah ngobrol game kedua kami di bulan Agustus, ngobrol game pertama di bulan Juli yang baru ikutan, ketinggalan. Nah, sudah ada episode satunya di, YouTube kami, Ludira Nusantara. Di, ngobrol game yang pertama kami membahas tentang gamifikasi atau game based learning kira-kira mana yang cocok di kelasnya Bapak Ibu. Jadi bersama dengan Mas Rio kita membedah gamifikasi itu apa, game based learning itu apa, yang Bapak Ibu nih butuhkan tuh sebenarnya di kelas kira-kira gamifikasi atau game based learning sih. Nah, itu silahkan bisa dicek, videonya di YouTube-nya Ludira Nusantara. Kalau belum subscribe seperti yang ada di screenshot ini, silakan di-subscribe ya, Bapak Ibu. Nah, karena formatnya ngobrol santai, Bapak Ibu, jadi saya akan mengundang Mas Rio.
bersama saya hari ini dan juga nanti ada beberapa teman Ludinara yang akan saya ajak ngobrol bareng tentang materi hari ini tentang, belajar bahasa Inggris seru lewat game. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang saya yakin juga udah sering ya pakai Kahoot, Quizizz, atau game-game lain, mmm, untuk belajar bahasa Inggris. Saya lihat daftar hadirnya juga banyak sekali Bapak Ibu ini beda-beda ternyata, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang dari luar maksudnya bukan institusi sekolah ya Bapak Ibu ya, tapi institusi pendidikan yang lain. Nah ini jadinya seru banget kalau misalnya kita bisa dapat, berbagai macam perspektif kira-kira kita bisa seperti apa ya belajar bahasa Inggris yang seru dengan kebutuhan yang mungkin berbeda-beda dari SD beda, SMP beda, topiknya juga pasti beda, seberapa berat topiknya, nah itu juga pasti beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajak Mas Rio, halo Mas Rio selamat malam. Selamat malam. Ini Mas Rio Suaraku jelas ya? aman, aman banget Mas Rio. Aku hari ini bukan narasumber ya, Gi, ya. Aku nemenin Ogi aja hari ini. Teman jadinya teman ngobrol. Ya, jadi mungkin kita Kita coba teman-teman guru, teman-teman peserta juga yang kalau misalnya nanti ada yang mau di-share gitu kan ya. Maksudnya kita juga ya, memperbolehkan karena memang topiknya pasti luas banget ya bahasa Inggris terus. betul, betul Pasti sekali ada yang dan kita nggak tahu juga gitu kan. nah, Kita belum betul. pernah coba juga. Nah, jadi format ngobrol game itu sebenarnya adalah kami karena di Ludinara, sedikit banyak mungkin dibandingkan Bapak Ibu punya, kamus game yang lebih banyak nih daripada Bapak Ibu nih. Kami, formatnya adalah kami sharing nih, bisa pakai ini loh Bapak Ibu, bisa pakai ini loh Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan Bapak Ibu mungkin mendengar nih kan di sharing dari saya, dari Mas Rio, atau dari teman-teman Ludinara yang lain, terus pengen nanya nih, "Mas Rio, Mbak Ogi, saya, eee, Saya ngajar punya game bahasa sendiri Inggris." misalnya. Nah, Saya gitu pernah bikin misalnya, misalnya "Saya gitu. pernah bikin game ini," Ini gitu, saya mau pamer nih. Gitu. Boleh, boleh, boleh boleh boleh, langsung atau aja. misalnya saya bingung nih, saya mau, menghadirkan pembelajaran, ini, bahasa Inggris ini di kelas saya. Ini kan udah, masuk tahun ajaran baru ya, di tahun ajaran baru nih, saya pengen ngajarin ini nih, tapi pakai game gimana caranya ya? Gitu. Yuk kita sama-sama ngobrol malam ini ya. Jadi, saya dan Mas Rio sampai jam 8.45 nanti akan membersamai Bapak Ibu di sesi ngobrol game kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih Bapak Ibu, saya, kemarin sambil belajar juga banyak tentang gimana ya kita bisa menghadirkan, pembelajaran bahasa Inggris lewat game yang efisien, yang berdampak. Ini ada salah satu jurnal, keluarannya agak lama ya, bisa dibilang agak lama karena 4 tahun yang lalu, 2020. Saya mengambil jurnal ini karena, saya membandingkan Indonesia dengan Taiwan itu sama-sama, bahasa native-nya itu bukan bahasa Inggris. Jadi kan bahasa Taiwan, bahasa Mandarin, kita dengan bahasa Indonesia. Jadi ada gap, ada, eee, hal yang harus kita lalui untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jurnal ini buat saya menarik Bapak Ibu karena, eee, researcher-nya ini, yang meneliti ini dia mengkomparasikan, metode game tradisional, itu dengan menggunakan flashcard, dan juga dia menggunakan, digital game. Jadi dia, untuk preschool. Jadi kira-kira, eee, 5 sampai 8 tahun kurang lebih ya Bapak Ibu, mungkin TK kali ya kalau di Indonesia PAUD gitu ya, untuk belajar vocabulary bahasa Inggris. Dia menggunakan 2, metode ini di satu TK yang sama, kemudian dibagi 2 kelompoknya, dia belajar pakai flashcard, ada yang belajar pakai digital game. Nah, ternyata Bapak Ibu dari hasil risetnya ini menarik sekali bahwa, eee, dari pembelajaran game based learning ini dibandingkan, metode tradisional, itu bisa menghasilkan, pembelajaran mandiri anak-anaknya itu atau autonomous, learning-nya itu meningkat. Jadi anak-anak mau belajar sendiri bahasa Inggris lewat pakai game. Dan juga, kosakatanya anak-anak ini ternyata meningkat. Jadinya bisa dipertimbangkan nih kalau misalnya kita pakai game untuk meningkatkan vocabulary ini jadi salah satu cara yang bisa dibilang valid lah ya, karena sudah ada penelitiannya nih, sudah bisa dipertimbangkan. Tapi ada juga satu catatan yang menarik nih Bapak Ibu, sebenarnya yang ada di paragraf paling bawah, sebenarnya menggunakan game digital ataupun non-digital, jadi dia pakai game yang ada di tablet dan juga game yang flashcard, sebenarnya tidak menghasilkan, perbedaan yang secara spesifik, untuk akademik anak. Jadi, nggak yang digital nih bagus banget gitu, enggak ternyata Bapak Ibu, hasilnya tuh kurang lebih sama.
Jadi nggak ada yang signifikan, tapi yang pakai tablet lebih oke dikit. Tapi ada catatannya Bapak Ibu, yang saya garis bawah ini. Tapi harus well design game digitalnya atau game digital yang didesain secara baik, secara bagus. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi makanya kami pun di hari ini akan berbagi berbagai macam game yang insya Allah, nah, ini Itu well nggak design. ada reference game bentuk gamenya di ini ya. Kalau yang ini dia malah pakai namanya driving games namanya Driving Bapak games, Ibu. nah Jadi aku penasaran jadi ini. jadi driving games jadi dia harus apa namanya anak-anaknya nyetir terus harus milih jawaban gitu. Nah, itu. Hmm. Ya, Jadi ya. tapi itu well Oh, design. jadi mau ngambil jalur yang jawabannya yang Betul. mana? Oke, Betul gitu. Kalau yang flashcard dia cuman gurunya tanya pilih. eh, temanya topiknya buah-buahan yang ada di jurnal ini. Eh, ini watermelon. Yang mana? Tunjukin kartunya yang mana watermelon. Watermelon kayak gitu. Orange yang mana orange. Orange. Banana yang mana banana gitu. Jadi sebenarnya eh, tidak ada perbedaannya secara signifikan, cuman yang tablet, yang digital game itu sedikit lebih baik. Sedikit lebih seru. Mungkin ya, karena kan secara visual itu Iya, kan ya, lebih mungkin bagus. Jadi lebih mungkin itu memorable juga ya. ya itu juga bisa di apa namanya dipertimbangkan. Mungkin ada hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya kedua-keduanya baik itu yang digital maupun non digital itu sebenarnya sama-sama berdampak baik untuk anak-anak untuk belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi saya mulai dari sini karena mungkin saya asumsi ya berasumsi ya Bapak Ibu kadang-kadang kita mikirnya apalagi sekarang gitu ya anak-anak udah banyak terpapar digital gitu. Oh, saya harus menghadirkan game-game digital karena lebih seru gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tujuan akhirnya adalah pembelajarannya sendiri Bapak Ibu, mungkin sebenarnya format gamenya mau digital ataupun non digital itu tidak ada masalah. Nah, itu juga akan kita lanjutkan ke sebenarnya motivasinya sendiri nih, motivasi belajarnya anak-anak itu seperti apa ya motivasi membangun motivasi anak-anak buat belajar bahasa Inggris. Apalagi ini Mas Rio, kita kan guru-gurunya banyak nih yang hadir hari ini Hmm, hmm, beda nih spektrumnya. Ada yang SD, SMP gitu. Mungkin Mas Rio bisa hmm. memberikan Iya, sedikit sebenarnya gambaran kenapa gitu. Gimana ya? kenapa ini kemarin kita kayaknya perlu angkat karena mungkin ngomongin gamenya sendiri ya. Kalau menurut aku sebenarnya eh, pastinya kayaknya kalau teman-teman yang di sini itu yang pengajar terutama mungkin udah tahu juga sih ya. Kayak motivasi itu kan yang paling baik katanya kan yang intrinsik gitu ya. Mungkin secara secara traits mungkin kita bisa lihat di sini itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang paling basic kan sebenarnya yang paling bawah itu unmotivated ya tidak punya motivasi apa-apa. Cuman kalau kemudian eksternal kan bisa jadi karena nurut, karena rewards dan punishments. Nah, ini mungkin yang satu yang perlu di note juga ya kayak kita sering kali kalau pakai game tuh kayak ya nanti yang menang dapat hadiah atau yang kalah dapat hukuman ya kan. Itu mungkin bisa bikin lebih Ya. rame gitu ya. Tapi secara motivasi mungkin bisa jadi tidak sebaik yang kita harapkan ya mungkin ya Hmm. karena jadinya mencari cara untuk menang dan kalahnya lebih penting daripada enjoying the game-nya atau enjoying the prosesnya gitu mungkin gitu Hmm. kan kayak ya karena disuruh gitu ya terus lanjutnya itu yang mungkin self control atau internalized nagging istilahnya jadi sebenarnya udah punya keinginan sendiri tapi lebih karena ini kalau enggak nanti gini kalau enggak nanti gitu mungkin ya arahnya ke khawatir biasanya kayak kalau kalau aku lihat yang introjected ini terus identified itu ini motivasi, tapi dia lebih ke bukan menghindari punishment, tapi lebih ke mengejar achievement gitu kan, mengejar reward kan. Ini lebih positif reinforcement-nya gitu. Kalau identified kayak kalau aku bisa ini nanti aku bisa itu gitu kan. Kalau aku bisa ini nanti aku bisa mendapatkan itu. Nah itu sebenarnya agak berhubungan ya sama eksternal, makanya masih masuk eksternal. Terus integrated tuh kayak ya udah emang biasanya ngelakuin ini kok gitu kan ya kan nggak yang excited juga tapi nggak yang terpaksa juga lebih karena kayak mungkin lebih routinity mungkin ya. Nah, kalau yang ini mungkin bahayanya adalah bukan bahayanya, mungkin downfallnya adalah kalau kemudian gagal bisa jadi malah ngerasanya kayak ya saya nggak bisa itu dong ternyata gitu ya. Atau saya ternyata mungkin jadinya ada feel kecewanya, kemudian mungkin jadi demotivated malah ya kalau misalnya fail di sini mungkin bisa jadi. Nah, yang terakhir yang paling atas yang intrinsik itu sebenarnya kan kita suka gitu kan ya. Kita suka sesuatu yang kita lakukan itu istilahnya
activity-nya ini buat kita menyenangkan, seru. Jadi pas kita bisa pun mungkin kita tidak sadar titik di mana bisanya, tapi karena menikmati itu jadinya prosesnya jadi bagus gitu. Istilahnya prosesnya jadi baik, yang dia dapetin juga lebih banyak biasanya gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya ada beberapa riset juga. Jadi ya kalau misalnya dari dulu kita juga sempat share juga di Instagram, juga di beberapa papernya Luminara juga, ya jatuhnya kayak enjoyment-nya itu jadi sesuatu yang penting. Nah, ini mungkin kalau kemudian berhubungan sama bahasa Inggris, nah mungkin kita bisa coba lanjut ininya ya, lanjut lihat ini. Makanya kemarin waktu aku dapat, ya next mungkin waktu dapat topik dari Tante Novi sama Augie gitu kan ya, kita ngomongin game bahasa Inggris yuk gitu. Ini personally buat aku sebenarnya game apa yang bisa dipakai buat belajar Inggris? Sebenarnya semua game gitu kan menurut aku ya. Nah, ini mungkin listener asal dalam bahasa Inggris gitu kan. Ini kan sesuatu yang mungkin eh kemarin aku sempat ngomong sama Augie kan, kayaknya aku lebih banyak belajar vocab tuh dari main game atau baca buku atau nonton film kita ya, terutama mungkin ya, yang di Indonesia ini terbiasa subtitle juga gitu ya, kayak kita dengar kata aslinya dalam bahasa Inggris tapi kita kemudian jadi familiarize sama kosakata itu dan artinya karena kita dapat feedback terjemahannya langsung gitu kan, dan itu saat kita sesuatu yang kita suka, kita nonton seru, ada catchphrase yang keren nih, kita suka gitu, terus kita jadi ingat, terus kata-katanya kan jadi sebuah vocabulary yang kita serap kan gitu, saat kita istilahnya kayak Terminator, I'll be back gitu ya. Kalau yang nonton suka kan itu kayak, ya itu kan jadi sesuatu ya, kosakata yang akhirnya itu nyangkut lah istilahnya. Nah, kalau kalau sendiri personally, kalau ditanya game apa ya yang bisa gitu ya, kayak tadi juga sebenarnya ada yang Augie share, digital bisa, non digital bisa. Menurut aku segala macam game bisa ya. Nah, ini mungkin tapi jadi mungkin hari ini yang bisa kita coba sambil discuss juga gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga kalau ada yang eh, ada yang mau ditambahkan, atau bahkan mungkin yang kayaknya nggak sesuai dengan saya pernah alami, nah itu juga boleh langsung ditanggapin present mungkin ya. Ini kalau menurut aku beberapa tipe game heavy on narrative itu jadi kayak istilahnya, nah ya sebenarnya kalau kata Tante Novi nih itu nonton bahasa Inggris, subtitle bahasa Indonesia di TV gitu kan. Kalau menurut aku sih sebenarnya heavy on narrative ini saat itu bentuknya cerita ya biasanya ya, saat kita main game terutama gitu ya. Bahkan kayak yang sesederhana tadi, gamenya driving sama gamenya nunjuk kartu. Bahkan menurut menurut secara apa ya, secara activity-nya itu lebih lebih ini ke yang bentuknya ada narasinya gitu kan, ada istilahnya ada Ada perannya, settingnya, ada ya, perannya gitu. Itu ada biasanya jadi tujuannya apa jadi gitu kan. jadi kayak kita lebih kayak into, tapi juga kemudian biasanya lebih nggak malu-malu. Ini yang menurut aku juga menarik, kayak anak-anak mungkin ya, bahkan orang dewasa ya, saat dia suruh ngomong bahasa Inggris kan sebenarnya masalahnya di malu-malunya ya, atau di Nggak pede nggak biasanya. pedenya gitu, Apalagi takut kalau kita salah gitu bahas ya. grammar kan, isinya Hmm, gitu tuh hmm. dia yang paling takut salah grammarnya gitu Kan misalnya. kalau kalau heavy naratif mungkin bisa jadi dia take over, posisinya dia adalah dia lagi main kan, jadi sebuah peran gitu. Karena itu biasanya lebih lebih termotivated untuk istilahnya ngikutin activity-nya, which is misalnya kita pastikan misalnya gamenya dalam bahasa Inggris, dan mungkin saat main ya kita menanggapi dalam bahasa Inggris, bahkan memilih misalnya sistem gamenya tuh milih jawaban gitu ya, misalnya ada skenario, oke kamu mau melakukan apa nih. Hari ini eh, ternyata ketemu, jadi ceritanya jadi kesatria ketemu naga, apa yang mau kamu lakukan, lari atau berantem gitu ya istilahnya, tapi pilihannya dalam bahasa Inggris gitu kan, dan itu kan sesuatu yang mungkin kita sering alami juga ya. Mungkin juga berhubungan sama yang kedua, new words dan new words ini, kita kalau misalnya aku nggak tahu ya generasi yang hadir di sini gitu ya, tapi kalau teman-teman yang kecilnya punya PS tuh biasanya itu belajar bahasa Inggrisnya kenceng banget dari PS tuh, atau dari game-game Ya itu setuju game-game sih. digital gitu ya, kayak karena kita kadang-kadang kayak, oh seru nih, aku pengen tahu ini nanti gimana, dan untuk pengen tahu ini mungkin aku harus belajar di ini. Bahkan kadang-kadang dulu bahasa Jepang ya, kalau kita zaman kita kecil tuh gamenya bahkan bukan versi bahasa Inggris gitu, tapi kita sampai ngapalin tulisannya gitu kan. Kira-kira itu maksudnya apa gitu Oh ya. ini save nih menu yang ini gitu, ini tuh quit nih, ini tuh apa nih, itu kan Hmm.
jadi motivasi yang istilahnya, karena kita dia kasih sesuatu yang ini, kalau ini seru loh. Kalau kamu pengen lebih jauh bisa continue ini, mungkin perlu, ya itu tadi jadi intrinsic motivation gitu. Kayak gitu. Mm-mm. Mungkin perlu tahu lebih banyak tentang hal-hal ini, dan menurut aku mungkin yang perlu nanti juga akan berhubungan sama yang Dida ya. Yang kemarin Dida coba, nanti Mas Dida akan share juga yang hasil percobaan terakhirnya kita game bahasa Inggris. Menurut aku ada yang menarik di situ, nanti mungkin aku kaitkan. Mungkin tidak harus dibatasin challenge kita ngasih kata-katanya apa gitu, bahkan mungkin saat kata-katanya asing tapi penting gitu, mungkin jadi menarik karena jadi nyari tahu kan, jadi kayak ini apa sih artinya gitu ya. Kalau aku dulu juga sering, salah satu yang aku paling juga ini tuh baca buku tuh dulu Harry Potter. Nah, itu karena yang bahasa Inggris tuh biasanya udah masuk duluan sebelum bahasa Indonesia gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kadang-kadang dapat banyak vocab baru karena pengen baca duluan gitu, pengen tahu ceritanya kan, bersambung kan gitu kan Harry Potter kan masalahnya kan. Jadi kemudian jadi kayak terpaksa bahkan mungkin buka kamus gitu ya, ini nyari tahu artinya. Jadi kalau anak-anak sekarang mungkin lebih gampang kan, tinggal googling gitu. Nah, kemudian grup dynamic menurut aku karena ya karena kita biasanya yang terjebak dalam game adalah saat kita bicara menang atau kalah kan, tidak semua kemudian jadi mencoba menurut aku ya. Jadi kayak yang jago-jago aja yang menang terus gitu jadinya kan. Jadinya yang nggak jago malah tadi mungkin jadi demotivated bahkan gitu ya, bahwa dia sebenarnya pengen tapi dia nggak punya chance atau nggak punya kesempatan buat nunjukin bahwa dia bisa nyobain gitu ya. Itu guru dynamic lebih ke arah sana menurut aku. Sama terakhir memorables. Nah ini mungkin yang menurut aku penting banget tadi. Kalau ngomongin yang tadi risetnya tadi juga, driving, activity driving itu lebih memorable daripada nunjuk kartu menurut aku. Iya sih, Nabrak pisang, mobilnya gitu kan, nabrak ngelewatin pis apa gitu. nabrak pisang dibanding nunjuk kartu pisang itu lebih menarik nabrak pisang gitu. Itu lebih memorable, dan saat kita ngomong bahasa Inggris kalau menurut aku ya memorability atau impression tuh penting ya kayaknya ya. Kayak sesuatu Tapi yang mungkin ada satu hal yang menarik, mungkin yang perlu di-note dari memorable itu adalah memorable akan gamenya, bukan memorable akan misalnya rewardnya gitu misalnya. Oh, hmm, aku dapat hadiah nih gitu. yang mainnya seru gitu, bukan Iya bukan gitu. menangnya yang seru gitu. Iya gitu kan. Jadi Iya. mungkin malah gamenya, mungkin learning prosesnya, misalnya ketika kita ngomongin group dynamics gitu, misalnya aku sebagai yang pintar ngebantu teman aku ya, mungkin struggling waktu main gamenya itu mungkin Hmm. akan jadi lebih memorable gitu. Temen sebab aku yang sebagai ngebantuin akan ingat, temenku yang dibantu sama aku juga mungkin akan lebih inget tuh, oh keinget gitu. Jadinya waktu main tuh, oh iya gitu. Jadinya lebih memorable akan gamenya, bukan misalnya outcome-nya seperti apa. Hmm. Mungkin jatuhnya kalau aku sih ngeliat ini ya, gimana caranya kita ngemas gamenya supaya itu jadinya apa ya, jadinya itu ya fun gitu ya, dan saat fun itu kan biasanya lebih teringat ya jatuh. Kan kita tuh inget banget tuh dua hal ya, yang sangat bikin seneng atau yang sangat bikin painful gitu ya. Yang painful, Betul, yang painful katanya lebih kuat. Nah itu juga berarti pasti. mungkin mungkin menarik juga kalau jadi sesuatu yang istilahnya kayak challenge yang kemudian kalau di overcome, ya itu sebenarnya akan sangat memorable biasanya. Jadi kalau dulu main game gitu, zaman dulu tuh kan nggak ada game guide ya. Jadi Mm-mm. main game tuh kan bareng di rumah masing-masing gitu ya. Tapi Ya. kemudian pas kita sampai ke sekolah, kita bahkan bikin rapat gitu kan. Kemarin sampai mana kalian gitu ya. Aku stuck di sini, ada yang udah tahu belum? Bagian sini tuh ngalahinnya Mm-mm. gimana gitu. Nah, itu kan sesuatu yang terutama buat anak-anak mungkin ya. Dan sebenarnya berkaca dari pengalaman pribadi sih, memorable ya. Kalau aku dulu Ya. main Resident Evil tuh bagi puzzle-nya tuh. Nah itu tuh berempat sama sepupu tuh, kita sampai kemarin waktu keluar remake-nya kita main masing-masing di tempat masing-masing, tapi kita semua masih Habis itu ingat zaman ngobrol gitu kan. waktu SD kita main ini tuh bareng karena satu otak cukup gitu. Jadi diskusi itu puzzle-nya gimana ya ini. Itu Tapi menurut juga aku saya yakin mungkin Bapak Ibu ada lah ya, mungkin yang seangkatan sama kita gitu ya, Rio ya, yang juga ada mungkin dong merasakan pasti. merasakan dulu tuh ternyata emang one way to learn is to play gitu, termasuk linguistik gitu ya, belajar bahasa, mau itu Terutama bahasa mungkin Inggris ya, ataupun terutama bahasa mungkin yang lain. dulu yang paling menurut aku paling tereksposur, exposure paling tinggi menurut aku adalah bahasanya sebenarnya kalau kita ngomongin video Ya, game.
Dan anak-anak zaman sekarang juga sebenarnya iya ya, kayak Roblox, Minecraft gitu juga Minecraft semuanya juga. pasti gitu, kayak catchphrase-nya Pokemon tuh pasti ingat gitu anak-anak. Oh, Itu jelas. bahasa Inggris kan gitu, catchphrase-nya gitu Betul, kan. Nah, itu kan sesuatu betul. yang sebenarnya ada di sekitar kita udah lama gitu. Nah, Bapak Ibu jadinya setelah tadi ada beberapa notes ya dari Rio terkait kira-kira apa ya yang perlu kita apa namanya notes dari kira-kira seperti apa? Karena tadi kata di Rio semua game bisa kok gitu. Lah, jadi bingung Mas Rio. Jadi gamenya yang mana gitu. Tidak mencerahkan nih, malah mensesatkan nih Mas Rio. Nah, kalau dari kami, Bapak Ibu, kami akan share dua. Karena kami biasanya kalau di Ludinara itu harus kesetaraan platform ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada yang digital dan juga ada non digital gitu. Kami Ya tidak ini kita mengendorse salah satu gitu ya. Jadi kita share resource yang gratis ya Gi ya, terutama Nah, mungkin ya, yang itu dan gampang penting. diakses Ya, dan open access. Jadi mungkin betul. Betul. Jadi bisa jadi dipakai langsung, bisa jadi referensi atau inspirasi gitu kan. betul. Nah, kita bahas dulu yang digital games ya Bapak Ibu. Ini ada 3 website yang kami kurasi kurang lebih gitu karena saya main, Mas Rio main, habis itu kita ngobrol habis itu. Oh, Ini nih ada yang gamenya lucu seru nih, nih gitu nih yang lucu yang kurang gitu nih. ya. Gitu. Nah, terus ya jadinya nanti setelah habis ini kita kan coba deep dive into the website. Terus nanti setelah ini nanti kita akan share yang non digital yang lebih physical, bukan physical ya, maksudnya yang ada bentuk fisiknya ya. Kalau kita ngomongin physical nanti harus lari-lari gitu. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi lebih ke arah yang ada bendanya. Terus kemudian kira-kira gimana kita bisa mengutilisasi, mengimplementasi game-game yang kami berbagi ini kan, kami bagikan ke Bapak Ibu di kelas tuh kira-kira seperti apa. Nah, salah satu game yang Mas Rio bilang suka itu adalah yang dari games to learn English. Saya juga Juga. setuju. Saya juga setuju Bapak Ibu karena ini menarik sekali. Dia ada kita bisa bahas grammar, kita bisa bahas vocab, kita bisa bahas anagrams misalnya, jobs, adverbs. Jadi segala macam malah kita bisa bahas past tense misalnya, questions, conditional sentence. Waktu itu yang Rio suka yang mana yuk? Kok Yang aku paling lupa. atas aku malah Oh yang kemarin, paling atas malah. yang bubble itu menurut aku sangat simple tapi istilahnya apa ya? Paling atas itu tadi grammar bubble. Oh iya 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 iya. Salah. Grammar bubble. Nah, Mm-mm. yang paling atas ini ya. Sebenarnya ini game yang simple, bahkan nggak perlu dikasih tahu cara mainnya, kita kayaknya langsung oh mainnya gini. Nah, dan saya berasumsi lagi nih Bapak Ibu, saya berasumsi di kelasnya Bapak Ibu mungkin ada proyektor dan biasanya kan kalau pakai Kahoot Quizzes gitu ya, ada proyektor. Jadi anggaplah nih misalnya Bapak Ibu lagi ngeliatin game yang ada di proyektor yang di kelas gitu misalnya ya. Kemudian ada sound-nya gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu bisa pilih mau easy, medium, hard. Misalnya kita coba medium aja kali ya gitu. Hmm. Ini Terus dia kita langsung ngasih lagi tahu benda-bendanya yang akan ada benda-bendanya di apa. tablet, Terus dia juga ngasih ticket, suara suaranya. charger, Kedengeran ya Bapak Ibu ya suaranya aman ya. Jadi tablet. ada ininya. Kemudian, nah Oh, ya. apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Misalnya Bapak Ibu nih, kita ada 3 item di sebelah kanan, misalnya charger, tiket, tablet, then what should we do gitu kan? Misalnya I I use use, apa nih? Tablet misalnya. Nggak bisa, gitu kan? Berarti ada yang salah my nih. tablet, Nah, ternyata benar nih Bapak Ibu. Tapi misalnya saya I use my I ticket, nggak ada nih. use, nah, my misalnya saya pilih item yang tidak ada di sini gitu. headset, Bener sih gitu. Tapi kan goalnya adalah menghabiskan barang-barang yang sebelah Yang kanan. ada. Nah, jadi misalnya lagi I I use use, monitor. Woi, salah nih ternyata. Oh, Nah, itu langsung harusnya dikasih ada. tahu Nah, I kurangnya apa. gitu Bapak Ibu. Misalnya use use my my monitor, I use Charger, Gi. my charger, Iya, Pak. Gitu. Jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi skornya pun ini bisa Itu jadi selesain, I use my ticket. nggak mau, biar aja.
biar biar nanggung mainnya. Katanya kalau main jangan sampai Bapak Ibu, biar pas lagi nanggung-nanggungnya tuh gemes Jadi gitu. ingat. Jadi keinget tuh, jadi memorable gitu. Wah, ini bentar lagi menang tapi di stop nih sama Bu Guru gitu kan. Nah, jadi itu adalah salah satunya. Pada dasarnya dia punya banyak pilihan mainan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang memilih game sebagai ice breaking misalnya. Apakah salah? Enggak, Bapak Ibu. Tapi kalau di Ludinara kami melihat game di luar dari ice breaking. Jadi misalnya setelah main ini kita bisa melakukan apa ya? Nah, itu nanti ada bahasannya habis ini. Tapi pada dasarnya ini yang pertama, Iya, ini Bapak menarik Ibu. banget di sini karena game-gamenya sebenarnya tadi kalau teman-teman lihat gameplaynya tidak dirancang khusus sama sekali ya. Dia ngambil gameplay yang udah Tuh, ada gitu ya. Tapi yang bikin aku kemarin lihat di sini game-game di sini bagus tuh karena itu tadi ya. Itu istilahnya kita nyebutnya apa ya? Quality of life mungkin ya jatuhnya. Bukan core mechanic, tapi it's nice to know ada suaranya ya, saat kita gitu tuh kayak jadi setelah main kita masih ingat tadi I use my kan itu diulang terus ya. Dan menurut kan repetisi juga jadi satu yang penting kalau ngomong ya bahasa tadi kan, ya, vocab, terus gitu. struktur gitu kan. Struktur itu kan bukan untuk dihafalkan strukturnya kan, tapi penggunaannya kan jatuhnya kan kayak ya Ya, kalau sering dipakai jadinya terbiasa pakai strukturnya kayak gitu. betul. Ini Jadi, rata-rata kayak gitu di sini. ya, jadi kalau yang di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Kalau ada yang Hmm. SD, ada yang SMP, kebutuhannya apa? Misalnya apakah butuh untuk vocab, butuh untuk tenses misalnya, itu mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan untuk praktis sebenarnya ya Mas Rio ya, baik itu mau Bahkan praktis, bisa main sendiri kan jatuhnya kan mereka. padahal kan bisa main sendiri ya. Tapi kalau Kemudian mainnya rame-rame di kelas juga kocak sih kayak. Itu tuh yang itu tuh. bisa Itu kan bisa bikin bisa bikin bisa menarik. bisa bisa. Nah, yang satu lagi itu adalah ini ya ESL Games. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu juga sama, banyak juga pilihannya. Tapi ini yang salah satu yang menarik adalah dia itu punya. Nah, ini kita sambil bergeser, beralih ke non digital. Jadi dia itu Iya. punya ini Bapak Ibu, board games Digital interaktif. source. Source-nya digital tapi Source-nya digital Bapak Ibu, tapi dia dia punya koleksi punya koleksi board game-game. game Bapak Ibu. Nah, tapi dia Activity based ya mungkin ya istilahnya ya dia. ya, nah, dia activity based Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mungkin kita pengen salah satu biasanya kalau kami bikin kelas itu, sampai ada lagunya nih, kaget. Ingat aja tadi. Nah, dimatiin dulu lagunya. Nah, salah satu caranya adalah Bapak Ibu itu untuk ini lagunya mati kan Mas Rio? Udah. Oke. Itu adalah salah satu caranya salah satu yang menjadi pertanyaan biasanya adalah Mbak Augie gitu ya atau siapapun pengajar Ludinara Mas Rio gitu misalnya kan kita harus pelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang anak-anaknya kinestetik, ada anaknya yang auditori, ada yang anaknya visual gitu. Nah, jadi mungkin bisa juga nih dengan board game yang ada di sini, Bapak Ibu juga bisa menggabungkan berbagai macam gaya belajarnya anak-anak itu mengakomodir gaya belajar anak-anak ini tidak hanya lewat digital aja gitu, tapi juga lewat board game. Jadi ini misalnya kan ada kita bicara imperatives, kita bicara irregular verbs, kita bicara tenses, itu ada simple tenses, ada present perfect tenses, kita bicara numbers, kita bicara time gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja terus nanti bisa ini ada iklannya dulu ya. Ada iklannya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal akses. Nah, ini Ini bahkan misalnya udah gitu ya. ada ininya langsung kalau mereka. Nah, Jadi betul. ESL Games ini kalau dicek nanti mungkin Bapak Ibu kalau ngecek isinya banyak banget sebenarnya. Jadi silakan mungkin bisa dieksplor dengan karena dia mungkin salah satu yang paling banyak kumpulin ya. Jadi bukan cuma Mm-mm. bahasa Inggris juga. Ya, betul. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan ini di kelas gitu. Kalau misalnya yang ini ada 5 token ya Bapak Ibu, ada warna-warnanya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin di kelas ada yang 30 anak, mungkin 32 anak, mungkin bisa dibagi jadi 5 kelompok gitu misalnya. Nah, kemudian
kan ada instruksinya Bapak Ibu ya, roll the dice and say the time preposition. Kemudian nanti Iya, ini susah loh. saya So the aja time kadang-kadang question, click on the square to check if you're right. apa Oke. Friday in atau on? Itu berapa? Ayo. 6 ya? 6 ya? 6 dia go back to start, jadi Ya, itu go back to fail. start. Jadi Jadi misalnya kalau ada nih, yang mau jawab, unmute aja ya. Teman-teman ya. On Bisa kalau Friday. gitu. Friday, in Friday or on Friday. Kadang-kadang aku kalau on. bikin email aku suka bingung kan, tuh misalnya 1, 2 On, gitu. On Friday, click on the square to Apa check tuh? if you Mas are right. Aryan juga jawab tuh. Apa Mas? On ya? On sih, on. Kalau On hari ya. on. Coba Gi. Cuma Itu cara ngecek jawabannya gimana Gi? Click Bener on apa the enggak? square, cuman internetnya lagi agak blow on. Ya. Sengaja. Oke. Sengaja Bapak Harusnya Ibu supaya nanti coba gamenya ya. harusnya ada ininya, ada bener salahnya dari dia maksudnya. Ada. Nanti kalau salah dia tinggal mundur. Biasanya kan kadang gitu ya, kalau salah mundur gitu. Atau biasanya Oke. Bapak Ibu suka punya ide biasanya yang cemerlang, kalau salah ngapain gitu kan biasanya. Jadi itu bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Kalau Tadi salah ada push up. pertanyaan. Nggak boleh ya. Sehat, cuman jangan gitu ya. Race puller gitu. Tadi ada pertanyaan di chat tadi, ini apa ya nama websitenya? Nanti ada di materi yang kami kirim Bapak Ibu Nanti di kita dalam balik ke slide-nya. sana. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja dari materinya, websitenya. Ini website ya Bapak Ibu, bukan apps. Jadi Bapak Ibu bisa buka di laptopnya Bapak Ibu, terus tinggal diproyeksikan di proyektor di kelas, kemudian nanti tinggal dimainin aja di kelas. ESL Kids ya kalau Kalau nggak salah ini ya ini. ESL Kids. ESLkidsgames.com. Betul. Jadi nanti bisa banyaknya. Ada juga misalnya alphabet, colors, daily routines, days and months, family. Misalnya kalau kita bicara SD kan tematik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya mau ada tematik misalnya weather. Nah, bisa dicoba Bapak Ibu. Jadi pilihannya banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah digital board game. Preposition tuh udah agak dewasa ya. Kelas berapa itu ya? Kelas Preposition. on app. Nah, masalah dari pelajaran bahasa Inggris adalah aku nggak pernah ingat ini belajar Kapan apa, itu belajarnya itu? Ya, tahu itu harus menggunakan apa. Gitu. Kayaknya nggak enak deh gitu. Kalau bahasa itu kan gitu. Bukan ini deh gitu kayaknya. Mau ini present present tense atau yang segala macam itu ya. Nggak ingat sih belajarnya, cuman kayaknya nggak gitu ya. Tapi sebenarnya bagus juga karena kita kalau lebih banyak ngomong, lebih banyak menggunakan kata-katanya kan jadi lebih jadi lebih lebih biasa menggunakannya. Lebih hafal. Betul. Nah, jadinya Bapak Ibu itu dua website tadi ini yang semuanya free access, jadi free Bapak access. Ibu tinggal. Nah ini tadi linknya, nanti kita akan share materi ini juga ya. Ya betul, notes bukan buatan Udenara ya Bapak Ibu. Bukan, tidak ada yang buatan Udenara. Kami tidak bikin game yang belum diperjualbelikan. mungkin ya, belum ya. Ya belum. Oh, yang Ludenara kebetulan tidak bahasa Inggris, Gi. Kita punya ya di website yang rantai makanan itu, tapi itu untuk bikin. IPA, tapi ya Bapak Ibu. Sama bentuk dan warna yang ya itu untuk PAUD. Jadi kalau kita mengikuti topik bahasa Inggris, kita belum punya Bapak Ibu gamenya gitu. Tapi makanya kita hari ini share-nya semua yang free, yang gratis, yang Bapak Ibu yang mungkin handphonenya kadang-kadang kurang mumpuni untuk download apps yang berat misalnya, atau kita tahu misalnya anak-anak kurang diizinkan untuk akses handphone misalnya di sekolah, maka mungkin 3 apps ini yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas, diproyeksikan, kemudian tinggal dimainkan di kelas. Jadi ini sudah kami coba, insya Allah mudah-mudahan kalau saya Bapak Ibu coba juga di kelas, jangan lupa mention Ludenara, di tag di Instagram, kami akan sangat senang sekali membacanya ya Bapak Ibu. Tapi tentu sekali lagi ini bukan produknya Ludenara ya, karena kami senangnya sharing apapun yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah tadi sedikit transisi Bapak Ibu tadi dari digital game, terus kita punya digital board game, terus kita sekarang punya yang ini ada yang non digital games. Kalau dilihat nih kayak ini ya Bapak Ibu ya, kayak ini dapat dari mana gitu. Tapi Mas Rio mungkin mau cerita dulu nih beberapa pilihan gamenya. Game yang dipilih di sini sebenarnya kalau menurut aku lebih ke arah semoga bisa jadi referensi ya kalau menurut aku jadinya. Ya, referensi. Jadi kalau teman-teman buka yang ESL tadi juga di situ dia ada yang sectionnya itu namanya board games mereka nyebutnya, tapi itu bentuknya activity.
istilahnya udah bikin kartu 2, anak-anak dibagi jadi sekian kelompok, kemudian mereka harus melakukan ini gitu. Nah itu mereka nyebutnya board games gitu istilahnya di situ. Dan menurut aku sebenarnya saat kita bicara board games, gampangnya adalah kalau tadi semua free access website dalam bentuk yang sudah digital bisa tinggal dipakai. Kalau yang board games, kenapa kemarin beberapa yang aku coba pilih mungkin masukin ke sini itu karena tidak kemudian harus dibeli gitu sih gamesnya, tapi kita bisa istilahnya bikin atau pakai cara mainnya mungkin ya untuk diubah jadi bahasa Inggris. Jadi sebenarnya paling kiri itu fokus. Nah itu juga itu sebenarnya gamenya cuman menebak gambar sebenarnya guessing game, which is sebenarnya pasti aku rasa udah cukup sering kita lakuin juga ya mungkin Bapak Ibu terutama yang ngajar. Tadi juga kan yang penelitian Taiwan itu dia pakai flashcards ya. Sebenarnya ini ya fokus ini kalau kita bicara board game yang menarik adalah dia jual sebagai game kan karena dia gambar bendanya semuanya seragam, gayanya udah enak dilihat, ukuran dan lain-lain. Tapi kan Bapak Ibu bisa coba bikin sendiri juga gitu ya, bahkan dengan kertas sepotong. Anak-anaknya diajak gambar bareng gitu ya. Di belakangnya ada namanya, kemudian habis itu dipakai main. Itu kan jadi sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang fun dan kemudian jadi memorable kan. Jadi kemarin aku yang gambar yang itu. Ini gambar siapa jelek banget gitu. Jadi kayak kan ya mungkin Gambar tapi apel tapi kayak jeruk jadi gitu kan misalnya. jadinya kan jadi sesuatu yang mungkin istilahnya apa ya? Ya berkesan gitu mungkin ya buat mereka. Jadi kalau board game menurut aku salah satu advantage-nya juga malah di situ ya. Bisa menjadi malah ya bikinnya itu bisa jadi sesuatu yang learning gitu. Karena kita pernah juga waktu itu di salah satu SMP kita ngajar tentang bikin game, desain game gitu ya. Gamenya akhirnya ya biasa aja karena secara gameplay ya tidak kemudian yang sangat canggih atau gimana gitu ya, playable. Tapi anak-anak itu yang menarik saat dia bikin, karena waktu itu temanya sejarah, ya mereka jadi baca buku, jadi nyatet, jadi oh ini masukin yang kartu ini masukin kartu yang ini. Nah itu jadi malah sesuatu yang justru learning prosesnya lebih banyak di situ. Nah yang sebelah kanan itu storytelling games, ada beberapa contoh. Biasanya dia pakai gambar. Nah, nanti kan mungkin untuk anak yang sudah agak lebih SMP kali ya. ya mereka dapat gambar, kemudian mereka disuruh cerita tentang kalau yang kanan itu card story itu mereka dapat istilahnya kayak petualangan gitu ya. Nanti dia kayak ceritanya berangkat dari mana, nanti lewat apa, mencari apa. Nah itu mereka yang harus nyusun, harus ngarang kartu-kartu itu. Kalau kemudian disetujui sama yang lain jadi dapat poin gitu ceritanya. Kalau Dixit itu lebih ke menebak. Jadi ada kartu, satu orang punya kartu apa, kemudian dia harus bilang harus membuat sebuah frase atau cerita kartu saya itu ini ceritanya. Nah, habis itu tapi yang lain itu ngasih kartu juga. Nah, habis itu semua nebak mana kartu yang tadi dimaksud gitu ya. Yang tadi petunjuk yang tadi dikasih itu kartu yang mana nih kira-kira. Dan jadi ini mungkin perlu higher kognitif jatuhnya ya atau comprehension lah ya buat anak-anak ya. Jadi tingkat yang lebih atas mungkin karena ada banyak strategi juga gitu istilahnya untuk nebak-nebak gitu. Dan storytelling kan biasanya udah bentuknya udah cukup kompleks ya, udah berangkai kata lah istilahnya. Nah, yang bawah yang roll and move menurut aku yang mungkin lebih gampang gitu ya. Tadi kita udah lihat juga contohnya yang ESL sama yang tadi gitu ya. Ini gamenya sebenarnya cuma jalan aja gitu ya. Cuman kemudian biasanya ya isinya aja ini ubah gitu kan. Ini juga menurut aku cukup sering kita ketemui juga ya kayak ular tangga dan itu kan kita sebenarnya banyak banget variasi yang bisa dibuat dari kayak ular tangga gitu kan yang istilahnya cuma kotak-kotaknya aja isinya diubah gitu kan kontennya jadi mengarah ke topik yang mau kita angkat gitu kayak benda-benda di rumah gitu kan itu biasanya kan materi-materi kayak gitu. Nah yang paling bawah yang kiri bawah tadi yang narrative choices ini menurut aku yang mungkin bentuknya lebih ke arah comprehension ya kayak diberi pilihan tadi ya ini yang sangat game mungkin menurut aku tidak directly ngomongin belajarnya, tapi gimana gamenya sendiri secara cerita nanti menarik dan itu yang istilahnya motivating untuk pengen tahu untuk menyelesaikan ini. Bisa jadi misalnya riddles itu juga termasuk narrative choices menurut aku ya. Jadi kayak istilahnya ada sebuah petunjuk atau clue yang yang bisa jadi bantuan, tapi kemudian mereka harus memilih action atau memilih jawaban yang tepat untuk bisa lanjut misalnya ke story berikutnya misalnya gitu. Nah itu mungkin kalau zaman dulu kita juga ada tuh buku yang Choose Your Own Adventure gitu ya dulu Goosebumps ada juga itu dulu.
Nah, itu kan sebenarnya saat mau jawab kita bisa jadi karena takut salah cari dulu artinya ya. Jatuhnya Ya, menurut aku narrative choices itu yang menarik itunya ya. Karena kita bisa sangat bukan mudah ya, tapi mungkin bisa sangat aman untuk ngasih kata yang sulit bahkan di situ. ya betul. Kayak, ayo ya, nggak apa-apa mau nebak-nebak boleh, tapi Mm-mm. kalau nyari tahu mungkin bisa dapat jawaban lebih cepat. Lebih baik Itu gitu lah mungkin, ya. Hasil ceritanya yang lebih oke. Kalau misalnya nonton film kan hmm. ada yang good ending, bad ending biasanya gitu ya Mas Rio ya. Nah, kalau di Nah, adventure kan gitu kan, ya, tiba-tiba karena salah pilih masuk halaman sini langsung dimakan sama monster gitu kan. nah itu misalnya. Salahnya tadi kenapa milih yang gitu kan. Ini mungkin kita ngelihat dari beberapa tingkat ya, Ki, ya, Ya, gitu. Yang paling gampang, mungkin yang bisa buat anak-anak yang lebih kecil. Tapi semakin ke atas kita kayak kesannya kalau belajar bahasa Inggris tuh kan mentok di apal kata-katanya, tapi nggak bisa pakainya gitu kan. Nah, ya betul. menurut aku yang narrative choices terus yang storytelling ini sebenarnya bagus banget untuk itu sebenarnya. Memaksa. Karena saat kita mau ngomong atau saat kita mau nulis kan kita yang penting itunya kan membiasakan memaksa untuk oh ya saya tuh rangkaian kalimatnya gini. Itu menurut aku sih perlu juga. Kenapa kemarin dimasukin gini. Mm-mm. Dan Bapak Ibu kalau misalnya melihat mungkin contoh di sini, wah itu dapat gamenya di mana ya? Itu kayaknya mahal Bikin atau aja sendiri gitu. itu dia. Nah, kalau tadi misalnya tadi Mas Rio ngomongin soal guessing games tadi gitu ya, itu kan kayaknya gambarnya sangat sophisticated dan tampaknya bahannya bagus gitu ya. Tadi Mas Rio udah kasih ide Bapak Ibu, gimana kalau dimodifikasi aja Bapak Ibu, misalnya kasih anak-anak kertas, terus misalnya A4 dibagi 4 gitu misalnya, terus nanti setiap anak dapat berarti A4 bagi 4 berapa Om Yo? A6. Nah, mana? A6 ya. Jadi ngitung ukuran. Jadi hitung dulu jadi A4 dibagi 4 gitu ya. Jadi yang lebih kecil anaknya dikasih satu, terus misalnya Bapak Ibu guru minta gambarkan misalnya apa ya Benda-benda di misalnya kamar benda-benda di kamar misalnya mungkin ada yang atau buah-buahan. perfume, mungkin ada yang lemari, ada topi, ada baju dan segala macam gitu. Kemudian setelah anaknya gambar, kemudian dikumpulkan ke Bapak Ibu guru, kemudian misalnya tadi dikasih Cocok. nama di belakangnya misalnya, terus ditempel di mana namanya? Di papan tulis gitu misalnya ya. Kita bicara tahun digital ketika biasanya kami apa namanya men-suggest itu kalau Bapak Ibu misalnya di sekolahnya internetnya kurang bagus, sinyalnya kurang oke, atau misalnya kemarin tuh ada cerita Sering mati lampu. sering mati lampu, ada cerita misalnya proyektornya cuma ada satu di kelas, satu-satu di sekolah, jadi harus gantian, harus booking duluan gitu ya. Jadi pengen main game, tapi kalau main game digital saya harus booking proyektornya jauh-jauh hari gitu, tapi saya butuhnya mainnya sekarang gitu misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai non-digital games gitu untuk apa namanya untuk kasih variasi di kelas. Nah, jadi bisa itu misalnya ditempel di papan tulis, kemudian nanti harus tebak-tebakan gitu misalnya kasih clue tentang gambarnya yang mana kayak gitu misalnya nanti dibalik segala macam. Jadi itu juga bisa jadi opsi. Atau tadi misalnya storytelling game misalnya tadi anak-anaknya suruh gambar terus misalnya mereka secara giliran mereka harus cerita gitu misalnya bikin satu cerita dari satu kelompoknya gambarnya apa kayak gitu. Itu juga mungkin bisa kali ya Rio ya. Iya, jatuhnya kalau menurut aku sebenarnya yang menariknya kenapa dunia juga mungkin bisa bilang akrab banget sama board game gitu ya. Karena kita sebenarnya kan tidak sangat canggih soal coding gitu ya. Dan menurut aku Betul. mungkin itu relatable juga ya buat teman-teman terutama yang bukan programmer gitu kan. Ya, Cuman seringkali kayak kesannya kalau mau bikin game terus bisa coding gitu kan. coding. Padahal kan sebenarnya yang dicari bukan itunya kan. Yang dicari kan sebenarnya mainnya, Ya, ramenya. Tapi betul. kemudian karena itu rame, karena itu fun, kemudian konten tuh jadi nyangkut gitu kan. Konten tuh Ya, jadi teringat, konten tuh jadi akrab gitu kan istilahnya. ya. Menurut aku sih kenapa kita sering juga ngangkat ini karena saat kita tadi bicara non digital, tadi yang referensi digital sebenarnya semua bisa bikin sendiri tanpa bisa coding gitu. Betul. Dengan alat atau dengan bahan yang kita punya sebenarnya. Betul. Misalnya tadi ular tangga tadi, misalnya Bapak Ibu ya Mm-mm. dibikin aja ular tangga sendiri gitu kan. Iya. Tadi kartu soalnya gitu misalnya sama kayak tadi gitu. Tadi harus dibalik, misalnya jawabannya dibalik ya berarti sama juga kan jawabannya Iya. dibalik. Jadi Algoritmanya ya bapak ibu gurunya gitu kan yang apa aturannya ini salah ini benar mundur atau maju itu kan atau tinggal biasanya kalau kita main gitu. monopoli itu ada satu orang yang jadi banknya gitu misalnya. Bisa aja satu orang jadi wasit gitu misalnya. Itu juga referee-nya misalnya Prit gitu bisa juga Bapak Ibu. Jadi
bisa dikondisikan kali ya sesuai dengan kelasnya. Karena mungkin ada kelas yang besar, mungkin Bapak Ibu ada yang kelas yang mungkin muridnya lebih sedikit gitu. Mungkin ya kan dinamika kelas yang 20-an orang pasti akan berbeda dengan dinamika kelas yang 30 orang ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada sedikit ide nih Bapak Ibu. Nah, Tadi ini Mas Rio setelah udah nyobain kasih kemarin ya. Mas Rio udah kasih tadi referensi sumber digital games yang Bapak Ibu bisa langsung pakai. Kemudian sumber ide board game, apa namanya, mekaniknya, cara mainnya kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang Mas Rio silakan nih, Ya, jelaskan nih ini idenya apa sih nih Mas ini Rio? sebenarnya karena istilahnya apa ya? Kalau aku ngeliat yang dari yang digital sama non digital tadi, sebenarnya kan semua bisa bikin sendiri dan mungkin kalau mau coba dari yang paling sederhana ya, ini mungkin salah beberapa yang kita kebayang. Lucu ya kalau misalnya kayak gini untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kayak yang nomor satu tuh kuartetnya. Ini yang menarik adalah dari kita beberapa kali acara ya, NBB dan lain sebagainya itu, kuartet itu ternyata salah satu mekanik yang paling istilahnya apa ya, versatile. Dalam Paling artian gampang untuk versatile untuk dimodifikasi, dimodifikasi dengan fleksibel pilihan lah yang dia. apapun. Karena kita pernah ketemu teman-teman guru yang bikin kuartet tapi sejarah. Gubu, kategorinya Benar. jadi teman-teman yang belum pernah main kuartet, aku nggak tahu ya, ada yang kayak gitu ya. Kuartet itu kan kita mengumpulkan 4 kartu yang punya kategori sama. Nah, itu yang nanti jadi poin kan, mengumpulkannya dengan saling minta ke player yang lain kan. Jadi kayak aku butuh ini, kamu punya atau enggak. Nah, itu kan bisa jadi catchphrase juga menurut aku ya. Kayak istilahnya do you have this card, misalnya nama kartunya apa harus disebut misalnya. Nah, itu kan memaksa mereka untuk ngomong, tapi kata-kata atau kalimat yang dia omongin kan ini jadi sesuatu yang akan terus berulang, semua pemain akan mengatakan hal itu ya, kayak kalau dikasih bilang thank you for the card gitu ya, atau kalau nggak ada bilang sorry I don't have that card misalnya. Itu kan jadi sesuatu yang bisa ini rulesnya ya, anak-anak gitu mau mainnya tidak dalam bahasa Inggris pun misalnya nggak apa-apa, tapi rulesnya kalau ini harus ngomongnya ini misalnya gitu ya. Itu kan jadi sesuatu yang mungkin mereka tidak jadi sangat istilahnya terpaksa, tidak sadar bahwa mereka lagi dipaksa aja untuk nyoba ngomong gitu kan. Dan menurut aku kuartet itu bisa banyak banget gitu. Waktu itu kita ketemu yang sejarah itu kategorinya Gubernur Jenderal Belanda gitu. Itu kan eh, ya mereka jadi akhirnya apal nama-nama Gubernur Jenderal Belandanya karena dari tadi dicari ini kartu gak ada yang dapat gitu. Si Bapak ini mana? Si Bapak Pindah-pindah terus ini. gitu kan kayak. Jadi waktu setelah selesai main jadi kayak itu si Dendel siapa yang megang tadi gitu. Jadi kayak itu jadi sesuatu yang ternyata kuartet itu ini penemuan kita juga ya, ternyata Ya, oh ini bagus banget ya ternyata buat berbagai tema gitu, kayak betul. kategorinya tuh bisa dibagi jadi tema apapun, bahkan bisa materi nanti, bahkan tidak harus dalam satu game satu set kartu itu kategorinya sama semua kan, nggak harus juga gitu. Ya, Karena yang kita kumpulkan kan dia per kategori aja gitu, bisa ya jadi betul. Jadi kategori mau kategorinya sebenarnya misalnya banyak kita weather, nama buah, nama job, binatang, buah. perabotan, semuanya tapi satu set kartu gitu ya, itu kan juga masih bisa dimainin kan gitu. Iya betul. Menurut Gitu. aku versatile banget sih. Nah, yang kedua ini lebih ke mungkin yang tadi ya, lebih ke arah comprehension atau mencari atau present vocabulary ya menurut aku ya. Yang mungkin dirasa ini susah ya. Mengajak mungkin mereka kenal vocabulary atau struktur kalimat yang mungkin tidak biasa gitu. Menurut aku ini menarik banget ya. Kayak kita ngomongin riddle, kalau kita ngomongin riddles gitu. Karena katanya kemampuan linguistik itu sampai tahap kita bisa itu adalah saat kita bisa paham riddles dan jokes, katanya. Ini aku Ya, pernah dengar. Jadi saat kita dengar jokes dalam bahasa lain, kemudian kita bisa paham lucunya di mana, itu berarti kita udah bisa bahasa itu. Nah, riddles dan jokes ini menurut aku, riddles mungkin bisa dipakai kalau tipenya adalah gamifying your class gitu kan. Jadi kayak mungkin juga harus ada teka-teki. disesuaikan dengan tingkatannya ya Mas Rio ya Ya, mungkin. riddlesnya tidak perlu yang sangat sulit ya, jatuhnya. Tidak perlu yang brain twister gitu kan, yang ya gampang aja sebenarnya, tebak-tebakannya gampang aja gitu. Tapi kalau mereka paham soalnya jadi paham jawabannya kan, sebenarnya Ya, sederhana itu. Dan caranya mungkin bisa macam-macam, ini contoh aja ya, mungkin bisa tiap minggu ada teka-teki baru dari Pak Guru atau dari Bu Guru atau dari kakak pengajar gitu. Itu kan jadi menarik buat anak-anak ya, kayak teka-teki minggu ini adalah gitu ya. Siapa yang bisa jawab nanti kasih tahu saya, nanti ada scoreboardnya, nggak harus jadi nilai juga gitu ya. Mungkin scoreboard mm-mm. aja nanti di akhir
Akhir bulan atau di semester akhir mungkin. semester, wow ternyata yang menang si ini nih yang menjawab banyak. Menurut aku bisa menarik juga untuk dicoba dalam mungkin jangka waktu yang panjang pun gitu. Terus nah yang ketiga mungkin agak lebih dewasa, mungkin bisa main game, eh, kemudian mungkin mereka bisa share experience-nya. Ini kalau ini mungkin lebih yang mandiri, belajar mandiri ya, aku bayangin. Jadi kayak emang kasih aja satu game yang menurut teman-teman emang bisa nih untuk ngajarin satu tema yang saya pengen sampaikan materinya. Ya kemudian eh, kalau menurut aku jangan ikut main ya gurunya ya kalau ini ya. Karena Dibiarin takut aja anak-anaknya. karena akan atau direkam misalnya ya sesi mainnya. Karena menurut aku juga itu jadi banyak conversation yang menarik ya di saat kita main game bareng gitu ya. Tapi kemudian harus ngomong bahasa Inggris pas main misalnya. Kayak kita milih main Among Us gitu misalnya gitu ya dulu tuh. Tapi semuanya harus ngomongnya bahasa Inggris itu kan beda tuh ini gitu ya. Pasti, Tapi pasti. banyak juga kosakata di situ juga banyak yang sebenarnya ya menambah kosakata aja gitu kan dalam si game itu sendiri. Betul, betul. Nah, yang terakhir mungkin yang paling dewasa juga dari pengalaman pribadi ya, membaca rulebook board game. Jadi saat ada board game baru, ada rulebooknya. Membaca rulebook itu sesuatu yang malesin sebenarnya, Butuh effort. tapi motivasinya gede karena pengen main gitu kan. Ya, Nah, jadi baca rulebook board game itu menurut aku bisa jadi salah satu cara latihan yang apa ya, yang useful banget sebenarnya. Karena rulebook itu kan punya struktur kalimat yang kadang tidak biasa ya, kayak ya. dan pilihan-pilihan katanya tuh biasanya sangat spesifik. Jadi kalau di kita itu dulu yang kita sempat discuss itu adalah boleh sama harus. Kalau main Oh dalam ya. game itu kan boleh itu pilihan, May, may or must. ya, Nah, ini mungkin makanya kelasnya lebih tinggi mungkin. lebih tinggi. Lebih gede. Jadi kayak istilahnya kita bahkan setelah kita baca beberapa rule kita paham kenapa mereka pakai kata may di sini, tapi pakai Mm-mm. kata must di sini. Karena kalau must berarti harus. Player harus bergerak 3 langkah sebelum boleh ngapain gitu. Itu kan harus. Boleh nggak 2 langkah? Nggak boleh, Nggak karena boleh orang must mas. tulisannya. Itu terjawab dari istilahnya karena mereka harus memanfaatkan pitch itu sebaik mungkin kan untuk menjelaskan rule. Karena itu menurut aku mungkin untuk latihan reading dan writing sebenarnya membaca dan kemudian mungkin ya menulis rule book itu untuk higher class, higher age itu bagus banget. Sebenarnya kalau nggak salah Mas Rio ada satu topik bahasa Inggris, saya lupa nih SMP atau SMA, kayaknya lebih bener SMA ya. Itu tuh ada tema tentang instructional instructional gitu ya. Jadi Ya, analisa jadi teks tuh kalau kata instruksi Mas gitu Firman ya. juga. Heeh. Betul. Dan Jadi mungkin bisa diadu tuh sekian grup dapat game yang sama, rulebook yang sama, habis itu cobain mereka disuruh, yuk kita main pakai versi grup 1. Cara mainnya gini. Grup 2 ternyata beda gitu ya. Berarti interpretasi itu tadi baca rulebook bagian mana yang bikin mereka beda misalnya. Itu ya kan jadi bahan bahan diskusi yang diskusi ya menarik menurut aku ya, sebenarnya. gitu. Mana yang lebih benar berarti gitu kan. Instructional text tadi gitu. Yaitu kalau kata Mas Firman analisa teks iya. Dan salah satu bahan yang menurut aku karena bisa jadi salah mainnya tetap seru gitu. Ya betul. Rulebook tuh menariknya di situ gitu ya. Karena salah jadinya loh seru juga kayak gini Lucu gitu. juga jadi kayak house rule gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin ini mungkin beberapa ide yang mungkin bisa dicoba juga dan pasti harus disesuaikan sama usia sama grup kelasnya sendiri gimana gitu ya. Mm-mm. Tapi menurut aku mungkin semoga lah ya, semoga bisa ngasih ide atau Ide-ide buat Bapak Ibu yang mungkin yang pengen bisa bikin game langsung atau uh, bisa cari-cari lah. Nah, ini mungkin juga menarik nih Bapak Ibu. Tadi kita misalnya udah punya game nih. Tadi saya sempat menyentil sedikit Bapak Ibu. Kalau di Ludonara kami percaya game itu lebih dari sekedar ice breaking yang mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Karena kami percaya bermain itu adalah proses belajar Bapak Ibu. Jadi kalau kami sendiri di Ludonara, kami ada namanya protokol game listening. Gimana sih supaya sesi bermain itu benar-benar adalah bagian dari proses belajarnya anak-anak di kelas. Jadi kami biasanya menstrukturkannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada perencanaan di luar kelas. Jadi Bapak Ibu mau main game apa, ikut
kelas ini adalah bagian dari perencanaan Bapak Ibu, karena berarti kan Bapak Ibu, saya berdoa baik Bapak Ibu yang hadir hari ini itu adalah ingin menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang seru di kelasnya. Jadi Bapak Ibu sudah berencana, wah saya pengen main game ini nih di kelas itu. It's a part of the plan. Jadi ini adalah bagian dari perencanaannya Bapak Ibu. Udah pengen tahu mau main apa, kapan, misalnya butuh apa aja, misalnya itu adalah bagian dari perencanaannya. Kemudian yang di tengah Bapak Ibu itu adalah bagaimana kita membawakan game-nya di kelas. Pertama harus ada pembukanya dulu. Akan menarik ketika pembukaannya nggak cuma, ayo kita main game. Today let's play a game. Ya, jangan gitu ya. Mungkin bisa kasih sedikit review. Last week kita belajar apa? Misalnya, any difficulties in learning that? Misalnya ada pembelajaran yang sulit nggak kemarin? Misalnya, ya udah supaya bisa lebih misalnya challenging lagi belajarnya, then let's play a game. Gitu, Bukan misal. lebih fun, malah lebih challenging Lebih ya. challenging kan tuh. Kita manusia-manusia yang suka tantangan Bapak Ibu. Jadi biar lebih fun ya ya. Kalau kata Mas Ri lebih fun. Jadi kita kalau saya bilangnya let's make it more challenging gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu tadi seperti idenya Mas Mirwan ya di chat, terima kasih. Bisa kasih narasi juga misalnya. Ayo kita main per grup gitu misalnya, dan let's see how far sejauh mana nih teman-teman udah anak-anak udah belajar gitu misalnya. Misalnya bikin grup, terus kita ngejelasin cara mainnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu pakai yang digital game misalnya, Bapak Ibu udah mulai setup laptopnya, setup proyektornya, proyeksiin di papan tulis. Anak-anak kan udah mulai, wah kita ngapain gitu kan. Terus Bapak Ibu menjelaskan, nih kita akan main ini ya gitu. Apa-apanya misalnya. Atau misalnya pakai board game atau yang game yang ada barangnya, bentuknya, itu misalnya dibagiin dulu setiap kelompok gitu misalnya. Terus dijelasin cara mainnya seperti apa. Nah sebenarnya yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau gamenya ada bentuknya, ada fisiknya, biasanya tuh anak-anak lebih nggak sabaran biasanya. Udah dipegang-pegang gamenya, kartunya udah dipegang-pegang, wah tokennya udah dipegang-pegang, papannya udah dipegang-pegang. Kalau digital game kan cuma ngelihat aja ya Bapak Ibu di layar, mungkin bisik-bisik sedikit, tapi biasanya akan lebih challenging di bagian itunya. Tapi itu tetap menarik, seru. Nah, jadi setelah dijelaskan permainannya, terus kita main deh. Nah, di sesi play ini akan baik ketika kita mengamati jalannya permainan, misalnya grup yang ini, misalnya tadi ada yang salah gitu, jawab Friday-nya at Friday, misalnya. Ya, mundur tadi mainnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa catat. Ada tadi misalnya kita main kuartet gitu ya. Bapak Ibu keliling, misalnya ada yang lupa bilang sorry or please atau thank you, itu boleh dicatat gitu, dicatat dulu. Terus misalnya ada anak-anak yang ternyata seru nih mainnya gitu, misalnya dicatat dulu. Nah, setelah itu baru ketika selesai bermain, terus kita debriefing, kita refleksi gitu ya, Bapak Ibu di akhir. Misalnya tadi ada grammar yang salah, kita review grammarnya salah tadi kenapa Yang ya. paling sering ketukar preposisinya apa ya? In sama on misalnya gitu. Nah, Kan itu misalnya, in tuh bisa apa sih, on tuh apa, at tuh apa, direfleksikan jadi bisa lagi, dijelasin gitu lagi. misalnya. Atau bahkan juga refleksinya gimana tadi saat main, perasaannya, tadi ada siapa ya dari grup kalian yang paling helpful, misalnya, yang paling ngebantu siapa, misalnya. Mungkin kan tadi biasanya kalau main di grup tuh ada yang satu orang yang suka bisikin temennya, ya ini loh jawabannya, gitu kan, biasanya suka ada yang gitu. Itu juga bisa jadi bagian dari apresiasi gitu. Bapak Ibu. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, baru habis itu kita mungkin bisa menutupnya, mungkin setelah refleksi mungkin ada aktivitas tambahan, misalnya Bapak Ibu kita bisa isi LKS ataupun yang lain. Jadi itu bisa sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian kalau misalnya sudah selesai di kelas, kita turun ke bawah ke evaluasi, kita bisa mengevaluasi tadi misalnya, oh ternyata dari catatan in on, ternyata masih banyak yang kebalik. Oh ternyata saying thank you, saying sorry, ternyata masih kagok nih anak-anak gitu ya, masih belum terbiasa gitu. Mungkin kita bisa cari aktivitas-aktivitas lain gitu misalnya untuk makin mempersering anak-anak untuk belajar itu. Atau misalnya kita bicara Encourage. speaking, listening, ya kita mengencourage mereka untuk bisa lebih fasih gitu untuk apapun yang jadi tujuan pembelajarannya Bapak Ibu semua. Nah, yang ini
kali ini saya mau undang Mas Dida. Mas Dida adalah researcher, salah satu yang melakukan Wakasek riset. bidang penelitian. Wakasek bidang penelitian. Saya Wakasek bidang Semuanya Wakasek. kurikulum. Aldi Wakasek bidang kurikulum. Saya Gue Wakasek bidang Beliau, aku guru piket. beliau Wakasek Iya. desain. Aku guru Lah, piket aja kebetulan Guru lagi piket piket. jaga pagar. Nah, Jaga kalau kantin. jaga kantin, Dida adalah Wakasek bagian penelitian yang biasanya Dida ini akan meneliti seberapa efektif dan juga bagaimana sih game based learning itu di kelas efeknya. Nah, mungkin Dida bisa cerita dulu salah satu program kita sama teman-teman dari Anahasta. ini tuh sebenarnya dari tadi kita terus yang ngomong, nggak mau dari teman-teman dulu, ada yang nanya dulu. Oh iya, Q&A. boleh Ayo, deh, udah boleh mau deh. nanya Jadi raise Bapak hand Ibu, boleh. boleh deh, Oh, boleh deh. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu. Selain tadi mungkin ada pertanyaan tentang ini sumbernya dari mana ya gitu. Tadi semua materi ini Bapak Ibu akan kami kirim. Rekaman sesi ini juga akan tayang di YouTube-nya Ludinara. Jadi kalau misalnya tadi sempat kabur-kabur sedikit gitu ya, misalnya nggak masalah, nanti bisa ditonton lagi videonya. Oke, karena belum ada, Mas Ida mungkin bisa secara singkat Nih, ngejelasin. anak-anak Anahasta dulu nih, raise hand dong. Mana siapa aja nih yang datang, yang daftar banyak tapi Ada tidak ini ada. ada anak-anak Anasta ya. Iya, harusnya ada siapa aja. Adara, Vira, Sasa. Lo kalian sini nggak? Nggak ada, jangan hilang semua. Mari langsung aja Mas Ida. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, kita kemarin baru aja beres program ini. Kita itu jadi kerjasama sama Anahasta. Anahasta itu sekelompok anak-anak, masih adik-adik sebenarnya. Adik-adik mahasiswa yang passionate banget akan mengajar dan peduli banget sama penyerataan pendidikan. Jadi mereka memang nargetin anak-anak yang istilahnya kurang beruntung, yang nggak bisa les istilahnya. Jadi mereka itu kayak les-lesan yang gratis, tapi mereka menggunakan metode yang menyenangkan. Nah, jadi kita kerjasama, kita coba ngerancang program bareng di mana anak-anak belajar pakai game. Di sini gamenya ada dua sebenarnya, teman-teman. Gamenya simpel banget. Jadi teman-teman Anahasta ngerancang pertama buat anak umur 10 tahun sampai 14 tahun. Itu gamenya kita lihat dari yang paling kiri dulu. Jadi pertama ada kartu-kartu yang ada gambarnya sampah-sampah, segala macam tipe sampah, organik, anorganik, B3. Dan di situ itu di bawahnya ada tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi yang anak-anak harus lakukan itu mereka dibagi kelompok dulu, terus mereka harus maju nggak ya quote unquote rebutan, tapi mereka milih kartu yang mana yang mereka mau masukkan ke istilahnya tong sampah. Ya, tapi sebelum masukin tong sampah, kita lihat di gambar kedua. Gambar kedua itu sebelum mereka masukkan ke tong sampahnya, mereka harus nyebutin dulu pakai bahasa Inggris. Itu apa gitu, benda apa. Ada tulisannya sebenarnya. Jadi mereka itu nggak harus belajar dulu baru bisa main. Mereka sambil bermain itu bisa belajar vocabulary bahasa Inggris. Jadi kayak misalnya ada used makeup, ada bottles, dried leaves gitu-gitu, itu udah ketulis. Mereka tinggal baca dan pronounce sebisa mungkin as close as possible. Jadi nggak harus benar-benar perfect. Soalnya kebetulan ternyata buat anak-anak ini kan 10 sampai 14 ada beberapa yang SMP ya. Buat anak-anak SMP pun kadang ada yang masih vocabulary dan reading itu masih susah banget, pronunciation itu masih susah banget. Jadi mereka sambil harus berkali-kali nyoba tuh baca tuh dried leaf, dried leaves, atau segala macam. Nanti sama kakak fasilitatornya yang dari Anahasta, kalau misalnya udah menyerah dibantuin, ini bacanya gini. Terus mereka setelah udah bisa pronounce properly, ditaruh nih ke entah itu organik, anorganik atau B3 dan di situ dapat poinnya. Nah, jadi belajarnya itu main pointnya itu vocabulary. Mereka itu belajar tentang vocabulary, benda-benda yang ada di seharian mereka, tapi khususnya sampah karena ini temanya tentang gitu ya, sampah gitu ya, pengolahan sampah. Nah, setelah itu mereka masukin ke kantong yang mana tuh, nah dapat poinnya di situ. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya itu nggak dinilai,
bahasa Inggrisnya itu mereka bisa nyoba berkali-kali sampai mereka puas, sampai mereka nggak bisa dan minta tolong, dibenerin sama kakak-kakaknya, terus mereka bisa pakai critical thinking mereka sendiri, milih nih sampahnya yang di mana. Nah, itu buat yang anak 10 sampai 14 tahun. Nah, teman-teman anak hasta juga bikin versi yang buat ini itu dari kelas umur 6 tahun, anak TK. Dari anak TK sampai umur 8 9 tahunan. Nah, jadi mungkin kelihatan ya. Jadi yang ini tuh lebih simpel lagi, ini tuh jenis-jenis makanan. Ada fruits, vegetable, sama junk food. Nanti sama, mereka harus bedain. Ini fruits, vegetable, atau junk food. Tapi mereka nggak harus pronounce properly katanya. Mereka cuman harus pronounce letternya. Jadi mereka belajar huruf di bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini mungkin kecil ya, tapi yang adik yang kerudungan di pojok kiri ini pegang itu chips ya. Itu ada C di atasnya kan, C. Nah, bahasa Indonesianya C. Tapi yang mereka harus lakukan, pronounce C properly dalam bahasa Inggris, which is C gitu. Nah, jadi setelah mereka bisa pronounce C, mereka bisa masukin ke kategorinya. Jadi kalau chips itu kan mungkin junk food ya. Kecuali kalau Kalau goreng sendiri, kalau goreng tomat, sendiri. kalau tomat buah apa sayur? Nah, fruit itu debat tuh. Tomato atau tomato, ayo. Tomato atau Tomato, tomato? tomato. Ya, jadi ini yang mau kita gambarkan sebagai salah satu best practice juga. Maksudnya Sayur ya. gamenya itu amat sangat simple dan pembelajarannya hasilnya bagus. Nah, kita ke next slide, kita ngebahas hasilnya. Jadi ini karena saya bagian riset, saya yang juga ngambil data, apakah gamenya teman-teman anak hasta ini efektif nggak sih? Berdampak baik nggak sih? Atau cuman buang-buang waktu doang gitu kan? Nah, jadi kita ada beberapa dimensi yang kita measure, bukan dimensi, ada parameter yang kita measure, salah satunya motivasi. Jadi teman-teman kita tadi udah bahas tentang motivasi dari motivation sampai intrinsic motivation. Nah, di sini kita targetnya dari surveinya, kita target ke intrinsik. Seberapa senang mereka akan bermainnya. Bukan seberapa mereka merasa butuh bermain, bukan seberapa mereka terpaksa bermain, nggak mungkin itu ya. Tapi seberapa senang mereka bermainnya. Jadi yang kita targetkan di intrinsic motivation. Nah, kita di sini kita juga karena sama teman-teman anak hasta kita juga ada science eksperimen, kita bisa bandingin metodenya. Jadi kita tanya, adik-adik ini kalau misalnya belajar dengan game sama belajar metode konvensional, maksudnya kita jelasin juga ya ke anak-anak, apalagi ada yang masih TK gitu. Metode konvensional itu maksudnya guru di depan, ngajar, anak-anak duduk manis, Satu nyatet gitu arah, kan. Dida, satu arah. Satu arah, konvensional ya. Ya, teacher centric. Ya. Jadi mereka lebih suka itu apa main game. Nah, jadi main game lumayan jauh ya. Ningkat mereka biasa rata-rata ini jawabnya 3 dari 1 sampai 5 3. Jadi 3 itu mereka biasa aja, sama belajar metode konvensional mereka ngerasa biasa aja. Tapi kalau metode game based learning itu naik ke 4,5-an. Jadi antara senang dan sangat senang. Jadi naiknya itu kalau misalnya kita quantify 28%. Lumayan ya. Ini tuh lumayan jauh lebih tinggi dari hasilnya Ludinara sendiri sebenarnya, yang sama guru-guru yang di program kita sama Lego sebelumnya. Nah, ini juga satu lagi fokus. Jadi salah satu yang kita measure seberapa mereka fokus saat belajar konvensional atau game based learning. Sama, kurang lebih naiknya tinggi 22%. Kalau misalnya eksperimen itu juga naiknya lumayan tinggi ya, 19%. Tapi tetap menang game based learning kalau misalnya secara kuantitatif. Oke, kita next. Nah, jadi yang kita harapkan dari meningkatnya motivasi belajar dan fokus belajar itu hasil belajarnya dong. Nah, kalau misalnya di riset yang tadi Mbak Ogi cerita di awal itu kan mereka measure-nya dari seberapa banyak vocabulary yang mereka pelajari dan longitudinal, istilahnya setiap kalau nggak salah itu setiap hari mereka tes anaknya berapa banyak vocab baru yang mereka dapetin. Nah, kalau kita nggak bisa sesophisticated itu, nggak ada budgetnya, jadi kita pre and post test. Jadi pre-test, kita ada pertanyaan-pertanyaan ganda,
vocabulary bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya apa, itu bahasa Inggrisnya apa gitu yang nanti yang mereka pelajarin dalam game. Nah, itu pre-test mereka itu nilai rata-ratanya di bawah 6, 5,8-an. Post-test mereka itu nilai rata-ratanya 8,8, 9 sebenarnya. Jadi salahnya dikit banget. Naiknya itu 66%. Jadi tadi teman-teman lihat ya, belajarnya itu gampang banget. Mereka itu cuma tinggal ngambil kartu, nyebutin kartunya apa, tapi dengan terus masukin ya. Tapi dengan itu mereka berulang-ulang kali belajarnya, capaiannya tinggi loh ini. 66% itu tinggi. Oke, kita next. Nah, setelah itu yang riset tadi di awal yang kurang itu kualitatifnya. Kalau kita ada kualitatif. Jadi kita juga ngegali lebih dalam lagi apa yang terjadi di dalam pengalamannya anak-anak. Anak-anak itu saat belajar kayak gimana sih gitu kan. Nah, jadi kita tahu ya kalau karena ini dibagi kelompok, mereka harus bekerja sama dalam kelompok, tentu banyak anak-anak yang cerita, iya kita tadi harus kerja sama. Students express that game-based learning required them to work together. Mereka kerjasama. Ini yang interesting lagi, critical thinking-nya naik. Jadi ini nggak related to bahasa Inggris ya. Ini ada berapa yang relate, tapi critical thinking sama teamwork not necessarily. Critical thinking itu kerennya mereka itu cerita pas mereka milih-milih sampah itu, mereka itu nyoba ngeidentifikasi kayak organik itu tipe-tipenya kayak gimana sih? Anorganik itu tipe-tipenya kayak gimana sih? Benda berbahaya itu yang kayak gimana sih? Jadi mereka pakai critical thinking mereka melihat pattern di dalam anorganik, organik, dan benda berbahaya ini, dan mereka menggunakan itu buat naruh di mana. Soalnya mereka sebenarnya nggak diajarin semuanya dulu. Mungkin mereka udah punya basic knowledge, tapi mereka lebih banyak pakai critical thinkingnya mereka buat naruh itu. Ini keren banget. Maksudnya ini anak umur yang saya interview itu anak umur 12 tahun, 10 tahun, dan mereka udah bisa kayak gini gitu. Keren. Ini game based learning ya. Nah, ini ntar itu yang bahasa Inggris yang comfort with English belum next, sorry. Nah, jadi tadi Mas Rio udah cerita ya kalau misalnya pakai game itu anak-anak lebih kemungkinan Mas Rio waktu itu belum definitif ya, tapi mungkin lebih nggak malu-malu, lebih nggak takut. Itu benar. Jadi anak-anak yang saya interview itu mereka mengakui susah. Bahasa Inggrisnya itu susah, mereka pronounce itu susah banget. Tapi mereka karena main game, mereka nggak takut salah, mereka coba terus aja baca pakai bahasa Inggris dari botol sampai bottles itu bisa. Nah, jadi mereka meskipun merasa susah, itu ada tema di bawahnya lagi, itu mereka ada resilience dan adaptation. Jadi mereka memang dari awalnya susah, tapi mereka ada resilience-nya. Ini 21st century skill ini. Kita nggak bahas 21st century skill, tapi 21st century skill yang saya rasa penting banget itu muncul tentang resilience dan adaptation. Jadi mereka never give up gitu, coba terus adapting sampai akhirnya bisa. Nah, gitu. Itu keren banget. Oke, next ya. Nah, ini yang challenge-nya tetap ada tantangannya. Jadi kita discover ada tantangannya. Jadi memang pertama susah buat anak-anak meskipun yang sampai umur 14 tahun, mereka ngerasa pronouncing dalam bahasa Inggris, reading dalam bahasa Inggris itu susah. Tapi kita lihat tadi kalau misalnya game based learning itu, Mas Rio juga sempat cerita ya, challenge itu bukan hal yang negatif ya. Malah justru dari challenge ini kita belajar gitu kan. Nah, terus ada satu lagi, ini nggak related to bahasa Inggris, tapi mungkin teman-teman buat informasi aja. Jadi di yang anak-anak saya interview, ada gamenya itu harus lari-lari. Jadi mereka harus lari ke sini, milih kartu, lari ke sini, pronounce, lari ke sini, buang ke tong sampahnya. Ada yang suka lari-lari, ada yang nggak suka. Ada yang bilang itu capek. Nah, jadi mungkin ini jadi consideration aja. Kalau umurnya udah di atas rata-rata, yang bilang nggak suka lari-lari, umurnya di atas 12. Jadi anak-anak SMP lebih kurang suka disuruh fisik lari-lari. Udah too cool for school mereka. Too cool school. Dan yang mereka suka itu critical thinking yang tadi. Jadi pas mereka ditanya apa yang kalian suka dari main gamenya, itu milih-milih sampah. Mereka pakai critical thinking buat milih-milih sampah itu mereka suka. Jadi tantangannya kalau buat anak SMP ke atas bukan fisik, tapi tantangannya kognitif. Itu. Sementara yang anak-anak SD pas di interview seneng banget mereka lari-lari, senggol-senggol. Ya enggak, jangan sampai senggol-senggolan. Tapi mereka senang Ini physical menurut aku activity. menariknya karena emang kadang-kadang kita sering
sering menemukan situasi kita terjebak di sini sih ya menurut aku ya. Kayak kan aku bawa game ke kelas nih, berarti harus rame dong. Gimana cara rame? Hmm. Mereka disuruh lari, ya kan? Dan gamenya Nah, gampang banget, jadi mereka nggak perlu berkerut keningnya, gitu kan? hmm. Kesannya itu kan gitu kan. Jadi kayak gamenya gampang, harus segampang mungkin karena saya pengennya mereka have fun aja gitu kan, bukan. Tapi padahal sebenarnya ada sesuatu di game yang menurut aku mungkin paling potensial untuk maksa orang belajar adalah ya itu tadi kan jadi mikir kan. Dan saat mikir tuh mungkin tidak terlihat senang gitu, tapi Ya, saat itu berhasil gitu ya, saat itu menang, saat itu kan sebenarnya yang istilahnya kalau kita nyebutnya fun itu kan ada, bahkan ada yang namanya serious fun gitu. Nah itu menurut aku yang ya. mungkin sering kadang-kadang perlu dirimain bahwa ya bukan ke arah tadi ya, kalau kemudian kita ngeliat jadi hanya jadi ice breaking ya berarti harus hasilnya adalah jadi rame teriak-teriak kelas sebelah iri Hmm. gitu ya kan, itu beda ya sama jadi jadi kepikiran ya jadi karena kepikiran jadi belajar gitu kan, sebenarnya mungkin menurut aku yang kadang-kadang sayangnya saat kita ngomong board game atau kita ngomong game bawaannya kita adalah pengennya ngelihat mereka jadi kayak hahaha hihinya doang gitu. Ya, atau mungkin jadi belum tentu Hmm. game yang semua main itu dijem, tapi dijemnya itu karena serius gitu ya. Itu tidak terlihat fun sebenarnya gitu. Tapi Hmm. masing-masing lagi berusaha gitu untuk Nah, jadi itu juga overcome. menarik ya. Jadi apa yang menurut kita fun, apa yang Mm-mm. kelihatannya kita fun Apa yang belum tentu. terlihat fun itu belum tentu. Iya. Nah, gini, soalnya kita juga waktu itu ada temuan dari program kita sebelumnya. Kita sempat ngambil data dari anak-anak kelas, misalnya di sekolah ini ada kelas yang advance-nya gitu loh. Kelas anak-anak Hmm. pinter memang. Elit elit. Kata gurunya nih, kata gurunya, pas main di anak-anak yang biasa itu rame, heboh, segala macam lah. Pas main di anak-anak yang istilahnya pinter-pinter ini, sunyi. Main gamenya sunyi. Tapi pas diambil data kuantitatifnya, mereka lebih happy dibanding anak-anak biasa. Jadi Ternyata ya happiness pas pas happiness itu ditanya tidak. sama mereka, ya pas ditanya sama mereka, mereka seru-seru, iya seneng banget ini, challenging banget buat mereka mikir, mereka harus ngolah otak banget buat mereka itu seru. Padahal buat kita itu kayak manyun, konsen, mengkerut mukanya, tapi buat mereka itu seru. Jadi seru itu memang dari diri sendiri, kita nggak bisa ngejudge dari luar sebenarnya. Itu menarik dari game. Ya. Oke. Oke, yang Oke itu aku saya setuju. sip. Tapi karena sudah selesai paparannya, mungkin dari Bapak Ibu yang mau Sebenarnya kita raise dari hand, tadi berharap sambil ngobrol juga kalau ada ada yang mau yang berbagi. Nah, silakan silakan. Pak Aryan, silakan. Harusnya bisa, apakah Boleh di bisa unmute. boleh di unmute Pak? Unmute aja Bisakah? langsung. Oke, halo teman-teman, Halo ada. Pak. Halo. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Sebelumnya mau menyapa dulu teman-teman dari kakak-kakak ini dari Ludenara, Mbak Novi. Selamat malam Mbak Novi, Mas Rio, Mbak Halo. Oki. Malam Pak. Tadi ada Mas Brendan kayaknya keluar lagi mungkin Ada ya. mampir bentar dia. Sibuk Dan Mas kayaknya. Dida, ya Mas Dida. Kita Ya. pernah satu Halo. kelompok waktu 2019 waktu di Gagas Ceria itu udah lama banget ya. Oke, jadi sedikit share pengalaman aja nanti diakhiri sama pertanyaan mungkin. Share pengalamannya mungkin sekitar tahun berapa ya, 2018 akhir itu. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris juga. Saya sekarang bisa ngajar di SD Bintang Madani di Arca Manik. Dulu saya ngajar di rumah saya di sini di Sumedang. Saya kebetulan dari Sumedang, Tanjung Sari. Nah, dari sini itu ngajar gitu ya tentang vocab. Menyampaikan ke anak-anak harus menghafal dalam seminggu, hafalkan 10 kosakata gitu ya. Dan hasilnya kurang memuaskan gitu ya. Akhirnya saya pikir gimana caranya gitu ya biar anak-anak mau bisa atau nempel gitu ya bahasa Inggrisnya. Akhirnya memutuskan memikirkan kayaknya coba pakai board game. Akhirnya waktu itu saya bikin modifikasi Snake and Ladder, ular tangga. Kartunya diganti vocab gitu aja sebenarnya. Karena intinya kan kalau bahasa Inggris itu atau bahasa semua bahasa itu intinya kan repetition gitu ya. Betul, setuju. Betul kan? Jadi si anak mau nggak mau dia akan terus mengulang gitu. Untuk bisa sampai ke angka 100 itu dia harus ngulang terus, ngambil kartu yang sama mungkin dia dapatkan, diulangi lagi sehingga selain dia main juga ada pembelajaran di situ. Nah, itu cerita sebelum pandemi ya. Ketika pandemi 2019 awal, 2020 awal itu kebingungan gitu gimana cara pakainya ya.
Karena kan nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berdekatan. Akhirnya menemukanlah salah satu game yang tadi yang dibahas. Yang pertama kali dibahas itu yang online SL Games. Yang waktu itu saya udah Oh pakai ya. sekitar berarti udah hampir 3 tahun, 4 tahun Oh kebetulan. iya, Iya, mereka udah iya salah udah satu yang lama paling banget Iya, sebenarnya. terus banyak udah banget hampir mereka 4 ini. tahun tuh saya pakai itu. Ya keunggulannya itu buat guru itu di situ nanti ada kolom teachers-nya. Ya, Kita bisa ngirim tugas tuh buat anak-anak, mungkin ada guru yang belum tahu, di situ kita bisa ngirim tugas buat anak-anak, nanti anak-anak kerjain, masukin username, itu masuk datanya ke kita gitu. Itu kita tinggal kasih nilai aja di situ. Tergantung gurunya mungkin ya nilainya. Jadi alhamdulillah berarti verified gitu ya. Diverifikasi sama Mas Rio bahwa itu Oh, bagus gitu. kita yang bagus verified, loh. kita yang verified Kita yang bahwa itu verified. dipakai kelas beneran. Jadi ya, jadi alhamdulillah itu berarti sudah dilihat Mas Rio, berarti sudah ya saya akan teruskan gitu ya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin gimana caranya ngundang Ludenara ke sekolah? Gitu aja. Kalau yang itu Ibu Novi harus turun gunung Ah, itu. Mbak Novi, ya, Mbak Novi boleh, Mbak Novi. Cara ngundangnya bisa pakai pisang goreng, Mas Aryan, Oh atau iya, boleh. Gorengan boleh. Kalau Dida asal jangan yang Jelangkung kayak hewani jelangkung sebenarnya. kayak itu. kalau di lalapan Dida lalapan, sama tempe tahu. timun, Sesajen, tahu sesajen. tempe. Itu saja, Mas Dida, siap lah. Tapi pada dasarnya Pak Aryan dan juga teman-teman guru semuanya malam ini kami senang sekali kalau bisa berbagi misalnya in-house training gitu misalnya ya di Ya. sekolahnya Bapak Ibu gitu. Pengen nih sekolahnya udah pengen bikin inovasi gitu ya, inovasi pembelajaran di sekolahnya. Semua guru deh barengan gitu. Yuk gitu. Kami akan senang sekali gitu. Dulu dengarnya bisa hadir di sekolahnya Bapak Ibu mungkin workshop 1 hari gitu misalnya, atau misalnya sih kami 2 hari ya Bapak Ibu, 2 hari itu Bapak Ibu udah bisa dapet gamenya gitu. Tapi kadang-kadang mungkin ada sekolah yang di luar kota gitu, kami kan basisnya di Bandung ya Bapak Ibu, lewat Zoom aja deh gitu, itu kami juga bisa. Tapi lengkapnya mah silahkan menghubungi Ibu Novi. Gitu, tapi itu Dan sangat tergantung bisa itu ya juga Bapak Ibu ya. mungkin nanti kebutuhan teman-teman di sana apa, nanti mungkin kita bisa coba siapin dulu kalau Betul. misalnya kita bisa Mm-mm. oh kapan nih mau tanggal berapa, terus kita mau Betul. ngobrolin apa ya enaknya gitu yang cocok Hmm. itu Siap. Aman tuh, Ibu Novi udah komen katanya, apa sih yang enggak katanya. Jadi Apalagi kalau udah, bersedia diambil datanya, itu kalau Dida itu itu mah doang yang Dida dia minta. Wakasek penelitian ya. Boleh banget Mas Dida, boleh Tapi tidak hanya banget. untuk Pak Aryan ya, maksudnya untuk Bapak Ibu guru lain gitu Iya, ya, sama yang Bang tidak juga. Bandung ataupun di luar Bandung itu kami akan sangat senang sekali untuk bisa berbagi sedikit apa yang kami ketahui tentang game dan menghadirkan pembelajaran menggunakan game gitu. Pak Aryan ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak ada, itu aja. Sip. Thank Terima you. kasih banyak Pak Aryan. Nanti Ibu Novi tinggal kontak Pak Aryan aja gitu mah. Gampang. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi kah dari Bapak Ibu pertanyaan atau ingin sharing? Mungkin karena sudah jam 8.45 saya izin Ya, kita udah mundur habis 5 gitu menit ya. dulu di jam 8.50 kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau tanya ataupun sharing. Tadi ada pertanyaan sebenarnya di chat, kira-kira kalau bikin game fisik pakai apps apa ya? Nah, kami sangat merekomendasikan pakai Canva Bapak Ibu karena Canva udah free, gratis, template-nya banyak. Mau matching card, mau snake and ladder, mau quartet, mau domino, mau bingo. Itu ada bingo. Udah ada ininya ya, udah ada template itu. Itu ada template-nya Bapak Ibu, terus mau diganti gambarnya, itu gampang banget. Jadi kami sangat merekomendasikan itu. Kalau kami di Ludenara itu kalau bisa cheaper than free, dan cheaper than free. Gimana cara cheaper than free? dibayar buat ngajar, Dibayar ya. Jadi yang kami selalu mendorong apapun yang mempermudah Bapak Ibu gitu. Kalau bisa yang free, kenapa nggak yang free aja sekalian gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu memberatkan. Kalau misalnya tadi sekolahnya Bapak Ibu ternyata kondisi sekolahnya sinyalnya kurang baik atau secara infrastruktur kurang memadai untuk menghadirkan pembelajarannya digital, kami akan sangat senang untuk membantu menghadirkan game-game yang bentuknya
non-digital, Bapak Ibu. Jadi apapun nanti misalnya setelah sesi ini Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut tentang Ludinara ataupun yang lain, mohon jangan ragu untuk menghubungi kami via Instagram. Oke, karena belum ada pertanyaan lagi nih kayaknya Mas Rio, Mas Ida, mungkin dari Mas Rio dulu sedikit Enggak, dari aku sih menutup. sebenarnya kalau aku malah lebih ngerasa mungkin banyak yang lain yang sebenarnya udah nyoba, dan aku sih tadinya berharap kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-share juga nanti bisa ini ya. Ya. Bahkan bisa ke kita, nanti kita ikut share di Instagram gitu. Yes, praktik baik Jadi ya. Mas Kita Aryan membahas ternyata praktik baik. ISL udah nyobain dari sebelum pandemi gitu kan. Nah, Wah, itu gitu kan. kan sesuatu yang baik juga buat di-share ke Ya. diri yang lain mungkin gitu ya. Nah, itu ada Oh, pertanyaan Gi, kalau dari ini Senggenen Mbak efek Ima katakan. ini. Kalau Mbak Ima, halo Mbak Ima gitu sama. Ini Halo. nih jiwa-jiwa penerbit nih semua. Nanyanya tuh bahan kertas, spek. Nah, kalau itu biasanya Rio nih yang bahas nih percetakan, biar katanya biar tidak cepat rusak. Karena kadang-kadang kan ada anak-anak suka wow gitu kan, tangannya Iya, suka kalau kemana-mana gitu. Mas Apalagi Rio, anak-anak di sekolahnya sebenarnya Mbak Ima. kalau kertas yang paling common di printing itu namanya art paper atau art karton sebenarnya. Ya, makin tebal makin bagus ya Mbak. Mbak. Kalau secara awet menurut aku sebenarnya lebih buat awet kalau kemudian biasanya di printing itu ada opsi untuk di laminasi. itu sih sebenarnya menurut aku ya. Kalau secara Oke. teknis ya. Jadi Kalau sebenarnya secara art paper atau art art paper karton. dilaminasi aja sebenarnya itu paling menurut aku sih paling, selain dia mungkin yang paling awet secara yang kita punya gitu ya. Karena ya kalau kita bicara yang common ada di percetakan ya itu art paper sangat common ada. Tapi kalau Oke. yang bahan-bahan yang aneh nanti takutnya malah ya di sini nggak ada, di sana nggak ada gitu kan. Kalau di printing biasanya art paper tuh biasanya ada, atau kita bisa cari di toko alat tulis sebenarnya biasanya kalau art Ya. paper. Bisa Kadang bahkan ada yang pengen lebih tebel gitu, misalnya 210 jadi ya kan kalau ada nggak salah. ukuran-ukurannya tuh kalau yang kartu yang biasa kita pakai tuh kartu remi itu 320 kalau nggak salah. 320 20 GSM. gram. Gram. Salah. 320 gram Ya, gitu. Tapi GSM. GSM bener ya. Bener ya. Tipis, agak tipis. Tapi kalau kayaknya kalau mau dilaminasi 210 kayaknya nggak masalah deh. Mbak Ima dan juga teman-teman kalau misalnya ada yang mau bikin. Yang penting laminasinya itu biasanya sih yang bikin lebih awet. Mau itu nanti di printnya doff atau matte harusnya nggak ada apa namanya ya itu laminasinya itu nggak ada masalah. Laminasi itu ya fungsinya untuk supaya ya awet. Awet. Ya, soalnya kami pernah dengar cerita katanya ada guru yang bikin game pakai kertas terus karena anaknya sebel banget yang diremek kartunya Bapak Ibu, diremek terus kan kayak tidak diremek. Kalau diremek lo bahan apapun kertas ya hancur. Laminasi juga hancur. Paling enggak kan laminasi itu agak kaku sedikit Rio gitu kan. Jadi agak menahan gitu kan. Tapi kalau yang bahannya A4 yang biasa kan gitu terlalu letoy gitu. APS kan terlalu ini gitu. Jadi laminasi bisa agak lebih kaku sedikit. Jadi mudah-mudahan bisa lebih awet. Ya. Terima Itu kasih. kalau mau lo budget banget itu tunjukin yang foto teman-teman Anahasta tadi tuh. Itu lo budget gitu. Itu kardus. Kardus beneran kardus bekas tapi diselotipin. Jadi awet. Nah, itu juga bisa itu. Menurut aku kan sebenarnya ya itu ya. Maksudnya yang bahan hijau, kuning, merah itu tuh. Itu kan bahan-bahan yang hitungannya ya yang bisa didapetin aja gitu kan. Kalau anak-anak kemarin teman-teman anak Asta kan kebetulan waktu tes play kan juga kan ya udah pakai kardus ya mereka udah bawa. Tinggal diselotipin. Ya, betul. Jadi sebenarnya minimal ada lapisannya. Baik itu mau diisolasi, diselotip bening, atau kalau ada budget bisa pakai laminasi ya, Mas Rio ya. Jadi iya, bisa. betul. Itu sih masalahnya. Masalahnya tuh kadang-kadang kita tuh takut kurang wahnya gitu loh. Padahal anak-anak kadang-kadang mungkin mainnya aja kan ya. Iya betul. Kadang-kadang takut sendiri gitu kan. Misalnya gambarnya jelek atau apa kurang apa gitu. Tapi dicobain dulu aja Bapak Ibu ya. Oke. Mas Rio silakan karena belum ada apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin aku udah. Nanti Augie silakan. Dari kita Gida juga mungkin sudah lewat waktunya nih enggak? Tadi aku udah izinkan 8.50. Dari Gida mungkin terakhir apa
Itu tolong diisi daftar hadirnya. Ya, Bapak Ibu mohon diisi daftar hadirnya, baik itu di scan QR ataupun klik link yang ada di chat, karena kami akan mengirim sertifikat ke email, materi akan dikirim melalui WhatsApp. Tadi kalau misalnya ada website-website yang pengen dicoba gamenya, nanti ada di materinya, Bapak Ibu bisa cek materinya. Segera dikirim oleh tim Ludonara. Sertifikatnya juga mudah-mudahan segera dikirim oleh tim Ludonara setelah Bapak Ibu semua mengisi daftar hadirnya. Nah, Oh, Bapak terus Ibu, itu tadi, apa? sorry, Apa? tadi yang itu kalau misalnya kayak Mas Aryan ada yang mau penasaran mau kerja sama Ludinara tapi malu mau nge-WA Ibu Novi, DM Instagram juga DM nggak apa-apa. Instagram Ludonara yang ada di pojok sebelah Iya. kiri ya. Ada Itu alamatnya boleh. @ludonara. Jadi yang belum follow silakan follow. Nah, Bapak Di Ibu website kita sedikit juga ada. teaser di WhatsApp Tante Novi bulan pakai malu. Siapa tahu. Nah, Bapak Ibu sedikit teaser di bulan ini kami tidak selesai di kelas di ngobrol game saja, Bapak Ibu, tapi di bulan ini insya Allah kami akan mengadakan kelas daring game based learning untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, temanya sedikit spesial, Bapak Ibu. Kami bilangnya adalah kelas game based learning tanpa takut sinyal. Nah, apa maksudnya? Nah, tanpa takut sinyal ini maksudnya adalah game-game yang akan dihasilkan itu adalah bentuknya fisik. Nah, jadi yang nanti Bapak Ibu bisa print, nanti anak-anak bisa mainkan di kelas. Nah, jadi mudah-mudahan akan segera dirilis posternya di minggu ini, Bapak Ibu. Silahkan nanti kami akan senang sekali Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kembali lagi ikut hadir di kelasnya. Nanti akan menjadi gurunya adalah Mas Brendan. Mas Brendan adalah salah satu game designer juga di Ludonara. Jadi semua pertanyaan Bapak Ibu tentang bikin game itu seperti apa, pakai apps-nya seperti apa, saya mau bikin gamenya seperti apa, modifikasinya apa, kontennya bagaimana. Nah, itu akan dibahas lengkap di kelas daringnya Ludonara. Nah, Ibu Novi, Ya, terima kasih sudah. yang ini mungkin akan lebih panjang ya. Kalau hari ini Ya, kan mungkin kita sangat pendek dan ya kita jadi betul, share resource yang gratis, bisa langsung diakses sendiri, bisa betul. dicek sendiri. Tadi juga bahkan kata Mas Aryan ada yang Ya, ESL itu ada forum kolom untuk guru. Silakan. Yang kelas daring ini mungkin akan lebih komplit package-nya, lebih panjang lah ya. Bahkan mungkin betul, didampingi dari awal betul. gitu. Jadi tujuan akhir dari kelas daring ini adalah Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah game, sebuah ide game non-digital. Kembali lagi, game non-digital yang Bapak Ibu bisa gunakan di kelas sesuai dengan topik ataupun konten yang Bapak Ibu ajarkan di kelas sesuai dengan tingkat kelasnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Jadi itu yang akan kami hadirkan bersama nanti ada Mas Rejan, ada saya juga kembali menemani Bapak Ibu. Kalau tidak salah 2 hari kelasnya, 1,5 jam kali 2 hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa bergabung. Jangan lupa follow Ludonara untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, sudah jam 8.53, Bapak Ibu. Saya Tetap lewat. tetap lewat 3 menit, mohon maaf. Saya mewakili tim Ludonara, Mas Rio, Mas Didam, Ibu Novi, dan segenap tim Ludonara lainnya. Mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di Ngobrol Game Ludonara bulan Agustus ini. Di bulan September tentu masih akan ada ngobrol game, dan juga di bulan ini akan ada kelas game based learning daring. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Thank Saya you. pamit. Terima Assalamualaikum kasih. Selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu yang belum makan malam. Silakan makan malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Terima Ibu. kasih. Terima Sampai ketemu kasih. lagi. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sampai jumpa. Sehat-sehat semuanya Terima kasih. Bapak Ibu. Kasih Mbak Ima. Silakan boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa semuanya. Nanti kita bertemu lagi Bapak Ibu. Itu ada Yang Adara. Woi, halo. Malu-malu banget sih jadi suruh angkat sampai tangan jumpa juga. Bapak Ibu. Sampai jumpa. Oke, Parsit udah semua. Thank you. Sampai gue ngomongnya Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Salam. Tahu mana jawabnya gimana? Gue sampai lupa minum tahu tadi beberapa kali kayak lupa minum gitu.
Mohon maaf. Emang Terima kasih banyak. Tante ingat ini dulu maksudnya ingat minum tuh apa? di stop record dulu Tante. So ya.